Dalam membuktikan sifat dasar ular itu cabul, aku menikahi seorang wanita ular sebagai istri. Pada malam pernikahan, aku secara paksa membuatnya menunjukkan ekor ular besarnya. Melihat pinggang ramping wanita ular itu berubah menjadi tubuh ular putih berkilauan, ujung ekornya dengan gelisah bergerak-gerak di tanah. Auranya juga mengalami perubahan besar, dari yang sebelumnya penurut menjadi seperti seorang ratu sepenuhnya. Terutama mata indahnya yang sipit menatapku dengan dingin. Bukankah ini Ratu Medusa? Menaklukkan ratu? Itu sangat bagus. 3 hari yang lalu aku bertransmigrasi ke sini. Tubuhku sebelumnya adalah seorang sarjana. Saat menyeberangi jembatan, dia tidak sengaja ditakuti hantu air sampai mati. Saat aku menunggu semua ingatan sarjana itu menyatu. Pintu didorong terbuka dengan keras. Seorang lelaki tua bergegas masuk dan berkata, "Aduh, Mak Comblang sudah membawa calon pengantin wanita. Kenapa kamu masih tidur di sini?" Mengikuti lelaki tua itu ke depan balai leluhur desa. Di sini sudah berkumpul banyak penduduk desa yang menunggu untuk menonton pertunjukan. Melihat kedatanganku, kepala desa menunjuk bangku di depannya dan berkata, "Duduklah di sana. Beberapa hari yang lalu kamu terkena energi jahat. Kali ini pilihlah istri yang baik untuk menghilangkan kesialanmu. Mungkin tubuhmu bisa cepat sembuh." Saat aku memasang wajah bingung, kepala desa Li Guanghan berkata kepada Mak Comblang di sampingnya, "Bawalah gadis itu ke sini." Dengan sebuah panggilan, serombongan wanita keluar dari sudut. Hanya seorang wanita yang sangat cantik menarik perhatian semua orang. Dan yang paling aneh adalah mata vertikal wanita itu, bukan mata manusia. Justru mata vertikal yang aneh inilah yang membuat wanita ini menarik perhatian semua orang. Dunia macam apa ini? Saat aku menatap wanita ini dengan linglung, beberapa orang di desa menjadi tidak senang. "Mak Comblang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak menganggap serius 10 desa kami? 10 desa kami ini setidaknya pernah memiliki seorang hakim daerah. Kenapa kamu malah membawa wanita ular?" Mak Comblang di sampingnya segera keluar untuk menengahi. "Aduh, tuan-tuan, lihatlah penampilannya. Apakah ini wanita ular biasa? Aku belum pernah bertemu yang secantik dia selama bertahun-tahun menjadi Mak Comblang. Apalagi pengadilan sudah mengatakannya selama beberapa tahun. Baik manusia maupun siluman adalah warga kekaisaran dewa. Mak Comblang sebenarnya tidak ingin membawa wanita ular. Itu merusak reputasinya sendiri. Tapi siapa suruh putra bungsunya terluka parah beberapa waktu lalu dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya? Ibu Sulian yang menyembuhkannya. Ibu Sulian tidak menginginkan apapun, hanya ingin aku mencarikan suami untuk putrinya." Mak Comblang melihat Sulian memang cantik, jadi dia membawanya keluar untuk mencoba peruntungan. Akibatnya, dia ditolak di lebih dari 10 desa. Mendengar kata-kata Mak Comblang, beberapa wanita tua tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Apa gunanya hanya cantik? Lihatlah lengan dan kakinya yang kecil. Dia tidak bisa melakukan pekerjaan apapun setelah menikah. Apalagi penampilannya terlalu aneh. Jika wanita seperti itu menikah ke desa, apa yang ada di pikiran pria di rumahnya? Jangan katakan apa-apa lagi. Sejak wanita ini keluar hingga sekarang, mata pria itu tidak pernah lepas dari wanita ini. Sedangkan untuk wanita di desa, Sulian berdiri di ujung kerumunan. Benar-benar menundukkan kepalanya dan berbisik, Saya bisa bekerja dan melayani orang. Saya adalah putri sulung di keluarga. Semua pekerjaan di rumah saya lakukan. Semua orang sama sekali tidak mendengarkan, semua mengkritik wajah Sulian. Saat aku menatap Sulian dengan linglung, tiba-tiba aku disenggol oleh orang di sampingku. Seorang bibi di sampingku tampak geli. "Masih melihat apa? Cepat pergi. Kali ini jangan mengatakan hal-hal yang terlalu formal. Ini adalah kelompok terakhir tahun ini. Jika kamu tidak dapat menemukan, kamu harus menunggu tahun depan." Aku menoleh dan melihat. Semua pemuda lajang di desa sudah maju untuk berbicara dengan gadis-gadis ini. Tetapi orang-orang di depan Sulian ini adalah beberapa orang yang tidak termotivasi di desa. Tidak hanya keluarga mereka sangat miskin, tetapi mereka juga menganggur sepanjang hari. Atau kecanduan berjudi. Sementara beberapa orang dengan kondisi keluarga yang normal baru saja akan pergi. Dimarahi kembali oleh ibu mereka sendiri. Aku bangkit dan berjalan menuju Sulian. Saat ini, Sulian melihat beberapa pria yang berbicara dengannya di depannya agak takut. Orang-orang ini memiliki wajah yang tidak ramah. Pertanyaan yang mereka ajukan juga sulit diucapkan. Terutama tatapan bernafsu itu. Sekilas terlihat bahwa mereka bukan orang baik. Tetapi Sulian juga tahu bahwa dengan identitasnya, dia tidak akan bisa menikahi orang baik. Saat Sulian sedikit takut dan melihat beberapa orang di depannya, sebuah tangan menarik beberapa orang itu dari belakang. Langsung berkata, "Nona, bagaimana menurutmu tentangku?" Sulian mendongak untuk melihat orang itu. Dibandingkan dengan orang lain, orang ini memiliki wajah yang tampan dan penuh dengan aura seorang sarjana. Penyelaan tiba-tiba ini secara alami membuat beberapa orang lain sangat tidak senang. Segera mereka mengangkat alis dan berteriak dengan keras. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa yang datang duluan?" Aku merasa sedikit geli. Hal ini tidak memiliki urutan kedatangan. Dan Sulian, yang awalnya tidak menaruh harapan apapun pada masalah ini, melihat kedatanganku.
Mata besarnya yang cantik dan mempesona segera bersinar. Adegan ini secara alami juga terlihat oleh beberapa pria di samping segera mengungkap masa laluku. Jangan lihat dia terlihat seperti orang yang baik. Tidak ada gunanya. Dia hanya tahu cara membaca beberapa buku usang. Keluarganya bahkan lebih miskin dari kita. Sedangkan untuk Lu Yuan, Sulian masih sangat puas. Lebih miskin tidak masalah. Lebih baik menjadi orang yang jujur. Tidak seperti pria lain yang menatapnya dengan tatapan bernafsu. Benar-benar membuat orang tidak nyaman. Sulian juga tidak berpikir dia bisa menikah dengan orang kaya. Dilihat olehku dengan tatapan penuh semangat seperti ini, Sulian entah kenapa merasa malu dan menundukkan kepala. Berkata, syukurlah kamu tidak jijik padaku. Detik berikutnya, aku langsung meraih tangan kecil lembut Sulian. Menoleh dan melihat kepala desa yang duduk di tengah, berkata, aku ingin menikahinya. Begitu aku selesai berbicara, sebuah suara dingin terdengar di benakku. Selamat kepada host karena memicu hadiah 9X, mendapatkan tubuh suci dan 100.000 tael perak. Hadiah telah diberikan ke ruang sistem host. Host dapat mengambilnya kapan saja. Dan setelah aku selesai berbicara, seluruh desa terdiam. Tidak ada yang menyangka aku akan memilih Sulian. Lagi pula, orang yang paling tidak disukai di sini adalah Sulian. Seketika, semua orang mulai berbicara dengan bersemangat. Terutama mengatakan bahwa Sulian adalah wanita ular rendahan. Bukan orang yang benar. Selalu berpura-pura bersikap santun, tidak pernah mengenakan cermin pinggang. Dan dengan lengan dan kaki kecilnya ini, dia tidak akan bisa melakukan pekerjaan apapun di masa depan. Semua orang menasihati Lu Yuan untuk tidak memilih sembarangan. Kau baru saja mengalami hal buruk beberapa waktu lalu, dan kau masih berani menikahi banyak hal semacam ini. Sementara aku, sambil memegang tangan kecil Sulian, berdiri di tengah kerumunan dan melihat dengan dingin. Jika sebelumnya aku akan merasa orang-orang di desa ini baik padaku. Tapi sekarang setelah menyatukan semua ingatan, aku tahu bahwa di desa ini tidak ada yang baik. Saat semua orang ribut, langit sedikit mendung. Dan orang-orang di desa sangat terkejut. Orang yang biasanya paling pendiam dan lembut, sekarang berani membentak meja. Semua orang hanya merasa bahwa Lu Yuan telah dibutakan oleh makhluk halus kecil ini. Jika dia menikah nanti, suami mereka mungkin akan terpesona oleh makhluk halus ini. Segera, beberapa bibi mulai membentak dengan suara yang lebih keras. Adapun kata-kata orang-orang ini, aku malah mencibir. Berhenti mengatakan omong kosong seperti itu di sini. Aku sudah memutuskan untuk menikahi istri ini. Jika kau tidak mengizinkanku menikah, boleh saja. Kalau begitu aku pergi. Sebelum pergi, aku harus membawa kakek buyutku bersamaku. Begitu aku selesai berbicara, kepala desa yang tadinya diam saja tiba-tiba membanting meja. Menatapku dengan marah, berkata, omong kosong, sudah berapa tahun tuan tua meninggal dunia? Kau sekarang ingin mengganggunya? Apakah ini caramu menghormati kakek buyutmu? Sementara aku bersikap seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Bahkan tidak sampai seperti air mendidih. Jangan banyak bicara. Katakan saja apakah aku bisa menikahi wanita ini atau tidak. Setelah menikah, apakah aku bisa tinggal di sini? Sepertinya aku tidak menganggap kepala desa ini penting. Ini benar-benar membuat kepala desa cukup marah. Tetapi dia tampaknya benar-benar takut aku akan menggali kuburan leluhur jika aku menjadi marah. Pada akhirnya, dia menggertakkan gigi dan berkata, kamu satu-satunya sekarang, tentu saja kamu yang memutuskan. Semua orang hanya ingin yang terbaik untukmu, jika kamu tidak mendengarkan, ya sudah. Melihat ini, aku merasa puas. Sementara wanita tua di samping masih ingin mengatakan sesuatu, mereka tidak ingin Sulian menikah. Tetapi kepala desa hanya bisa menenangkan mereka, dan tidak berani berbicara lebih banyak denganku. Saat ini, Mei Kuo muncul lagi. Ekspresi hati-hati muncul di wajahnya. Itu, Tuan, masih ada satu hal yang belum aku katakan padamu. Aku menoleh dan menatap Mei Kuo dengan aneh. Apa? Saat ini, aku merasa tubuh Sulian yang kupegang sedikit gemetar. Aku menoleh dan melihat Sulian menundukkan kepalanya, tampak sedikit takut. Saat ini, Mei Kuo dengan cepat berkata, Tuan, jangan takut. Anak ini, Lian, pasti pekerja keras. Tidak ada penyakit apapun, hanya saja dia memiliki tanda-tanda kembali ke leluhur. Kembali ke leluhur? Apa itu? Setelah mendengar ini, wanita-wanita tua di samping hampir seketika menghela napas lega. Kembali ke leluhur? Sungguh tidak beruntung. Sementara semua orang melihat ekspresiku yang bingung, seorang wanita tua langsung mencibir. Kamu sudah banyak membaca, tetapi kamu bahkan tidak tahu ini? Kembali ke leluhur berarti tiba-tiba berubah menjadi rupa leluhur mereka. Sementara Sulian saat ini dengan panik mengangkat kepalanya dan menjelaskan. Aku hanya kembali ke leluhur di bagian bawah tubuhku, aku tidak akan kembali ke leluhur sepenuhnya. Sementara beberapa orang yang sebelumnya tertarik dengan kecantikan Sulian dan ingin menikahinya langsung menyerah setelah mendengar tentang kembali ke leluhur. Bagaimanapun, siapa yang ingin bangun setiap pagi dan melihat seekor ular besar berbaring di samping mereka, sungguh menakutkan.
Saat ini, Sulian menatapku dengan menyedihkan. Takut aku tidak menginginkannya lagi. Sementara aku berdiri di sana dengan linglung, berpikir dalam hati, bagian bawah tubuhnya kembali ke leluhur akan menjadi. Itu berarti Medusa, Zhao Ling'er. Oh, keren sekali. Melihat ekspresiku, semua orang sedikit bingung. Bukan? Kenapa anak ini malah terlihat lebih bersemangat? Aku memeriksa Sulian lagi. Zhao Ling'er itu tipe remaja. Sulian tipe yang memesona dan menawan. Perlu dibayangkan seperti itu. Memang ada sedikit kemiripan. Belum sempat menyerang, Sulian saat ini menatapku dengan bingung, meskipun tidak tahu mengapa suaminya memukulnya seperti itu. Namun, Sulian bisa melihat bahwa tatapan suaminya tidak seperti orang lain yang penuh kekaguman. Sulian merasa sangat senang di dalam hatinya. Dengan malu menundukkan kepalanya, dan genggamannya di tanganku menjadi lebih erat. Aku tersadar dan berkata kepada kepala desa yang tampak bingung, kami kembali dulu. Nanti malam kita akan ke kuil leluhur untuk bersembahyang, ingat untuk meninggalkan pintu untuk kami. Setelah selesai berbicara, aku menarik Sulian dan pergi. Mak comblang itu menatap Sulian yang dengan patuh mengikutiku dan berteriak dengan keras, Lian, siang nanti keluarlah sebentar, beritahu Shenzi di mana rumahmu, agar Shenzi bisa pulang dan memberitahu orang tuamu. Sulian dengan wajah memerah menoleh ke arah Mak comblang dan mengangguk, aku tahu, Shenzi. Orang-orang di sekitar sini menatap punggungku dan Sulian dengan ekspresi yang berbeda-beda. Sebagian besar pria merasa iri, terlepas dari apakah mereka rela atau tidak memberikan putri mereka. Apakah mereka akan marah atau tidak? Dengan penampilan seperti itu, mati sekali juga sudah setimpal. Sedangkan para wanita sebagian besar membencinya, tetapi mereka semua memiliki satu keraguan yang sama. Kapan anak ini menjadi seperti ini? Dulu semua orang menindas anak ini, hari ini malah dibalas oleh anak ini. Hati mereka benar-benar tidak enak. Dunia tempatku bertransmigrasi ini sangat besar dan aneh. Kekaisaran di utara sedang berperang dengan suku binatang, sedangkan di dalam kekaisaran penuh dengan berbagai macam roh jahat dan monster. Tetapi karena dunia ini memiliki roh jahat dan monster, tentu saja ada cara untuk menghadapinya. Misalnya, para prajurit yang berperang di medan perang, semuanya merangkak keluar dari lautan mayat dan gunung darah, roh jahat sama sekali tidak berani mendekat. Para biksu di kuil-kuil itu, para pendeta tahu di vihara-vihara, juga memiliki cara untuk mentransendensi dan memusnahkan roh jahat. Sedangkan kakek buyutku dulu adalah hakim di sini. Meskipun dia adalah pejabat dari dinasti sebelumnya, tetapi dia juga telah menerima titah. Dia memiliki keberuntungan dalam karir, bahkan setelah mati dan dimakamkan di kuburan, dia secara otomatis akan menekan semua hantu dan roh jahat. Desa Shigezuang justru karena kakek buyutku ada di sini, jadi tidak ada roh jahat yang berani mengganggu. Roh-roh jahat itu hanya berani berkeliaran di luar desa. Jadi, berkat kakek buyutku, Shigezuang dalam beberapa dekade telah menjadi desa yang sangat besar. Inilah mengapa aku berani melawan kepala desa tadi. Adapun mengapa aku begitu membenci kakek buyut oleh penduduk desa. Itu murni karena setelah menggabungkan ingatan, aku mengetahui kejadian sebelumnya, dan tanpa sadar menjadi benci. Barang-barang keluargaku sebagian besar telah dipindahkan oleh orang-orang desa, hanya tersisa rumah batu bata ini. Sebelumnya, pemilik asli adalah seorang sarjana lemah yang sangat diintimidasi, meskipun hal-hal itu tidak ada hubungannya dengan aku sekarang. Tapi begitu sedikit membayangkan, aku langsung kesal, dan aku juga tidak berencana untuk tinggal di sini selamanya. Nanti kalau sudah sukses, pasti akan pindah, jadi tidak perlu memanjakan mereka. Aku melakukan apapun yang membuatku nyaman. Segera aku membawa Sulian kembali ke rumah. Sulian melihat rumah bata di depannya. Wah, megah sekali. Sebelumnya, orang lain mengatakan bahwa keluarga suaminya miskin. Sulian mengira itu hanya rumah gubuk kecil. Aku tersenyum di samping dan menjelaskan, bukankah kakek buyutku dulu seorang hakim daerah? Ini semua peninggalan kakek buyutku. Ayah dan ibuku dulu berdagang barang di selatan beberapa tahun yang lalu, tetapi dirampok oleh bandit di tengah jalan. Mulai sekarang, hanya ada kita berdua di rumah ini. Tidak ada aturan apapun. Sulian menatapku dengan linglung dan mengangguk, lalu mengikutiku ke halaman. Aku berjalan di depan sambil berkata, pasti berangkat pagi-pagi dari desa lain, kan? Belum makan dari pagi, ya? Sulian dan orang-orang ini yang perjodohannya berhasil langsung tinggal di rumah pria itu. Kalau tidak berhasil, mereka akan mencari atap di desa untuk bermalam, dan besok pagi pergi ke desa berikutnya. Datang terlalu pagi. Pasti belum makan banyak di pagi hari. Sulian menundukkan kepalanya dan dengan malu-malu bergumam, Aku menunjuk ayam betina di halaman dan berkata, nanti kubunuh, kubuatkan sup ayam untukmu. Kamu harus makan yang banyak, lihat betapa kurusnya kamu. Sulian terkejut. Kemudian dia dengan cepat mengangkat kepala dan melambaikan tangan, tidak perlu, cukup makan apa saja. Harus menjalani hidup. Meskipun rumah ini megah, Sulian bisa melihatnya. Keluarga ini memang tidak terlalu kaya. Dan aku sangat puas dengan Sulian yang pandai mengurus rumah tangga. Istri ini sangat pandai mengurus rumah tangga, sangat bijaksana dan perhatian. Tapi, hari ini sudah pasti makan enak.
Segera aku berhenti dan menatap Sulian yang berada di sampingku. Dan ikut berhenti. Aku mendekatkan wajahku. Sulian melihat wajahku semakin dekat. Untuk sesaat, wajahnya yang sangat cantik langsung memerah. Sulian yang sangat malu hanya sedikit menunduk. Tetapi tidak menghindar. Penampilannya yang pemalu dan menawan benar-benar membuatku jatuh cinta. Makanlah sepuasnya. Keluarga kita sebenarnya sangat kaya. Mulai sekarang, kamu ikut denganku. Akan makan enak dan minum enak, setiap hari ada daging. Sulian mendengarkan kata-kata suaminya. Wajahnya penuh rasa ingin tahu, keluarga kita sangat kaya? Sepertinya tidak. Kemudian aku mengeluarkan 2 batang perak besar dari ruang sistem. Tiba-tiba 100 tael perak muncul di depan mata. Zuosi mengejutkan Sulian. Seluruh uang perak yang pernah dilihat Sulian sejak kecil bahkan tidak berjumlah 100 tael. Jangan khawatir tentang uang, kita punya banyak. Setelah mengatakan itu, aku menyimpan uangnya. Tidak memberikannya kepada Sulian. Di zaman ini, uang ada di tangan para pria. Dahulu kala, tidak ada wanita yang mengelola keuangan. Itulah mengapa mereka disebut pemilik toko. Apakah mereka memiliki uang sendiri atau tidak, itu adalah masalah lain. Aku pasti tidak akan menyembunyikannya dari istriku. Bagaimanapun, aku pasti akan makan enak setiap hari. Daging dan arak tentu saja tidak boleh kurang. Tidak mungkin hanya untuk menyembunyikan bahwa aku punya uang, aku malah keluar makan di luar dan membiarkan istriku di rumah makan roti jagung, kan? Pertama, tidak perlu. Kedua, juga tidak sampai segitunya. Bagaimanapun, alasan ini sangat mudah dibuat. Melihat tatapan bingung Sulian, tanpa menunggu Sulian bertanya, aku langsung mengatakan alasan yang sudah kupikirkan sejak lama. Kakek buyutku adalah Xianling, tetapi uang ini tidak diperlihatkan ke publik, ditambah sebelumnya aku tinggal sendirian. Juga tidak ada banyak pengeluaran, orang-orang di desa ini tentu saja tidak tahu. Sekarang aku menikahi kamu. Sulian berdiri terpaku di depan pintu. Ternyata suaminya begitu kaya, lalu kenapa suaminya memilih dirinya? Kenapa masih terpaku di sana? Masuklah, di dapur ada makanan. Masaklah sesuatu. Kebetulan aku juga belum makan pagi. Kita makan bersama. Setelah aku masuk rumah dan duduk di ruang utama di sini. Aku menyilangkan kaki. Untuk apa menikahi istri? Bukankah untuk melayani diri sendiri? Sulian yang tersadar menjawab dan segera masuk, meletakkan tas kecil yang dibawanya, dan mengikuti arah yang kutunjuk. Masuk ke dapur untuk sibuk memasak. Aku, sementara itu, membuka ruang sistem. Melihat pengenalan tubuh suci, sesuatu yang tak terbatas dan tak terlukiskan. Sepertinya itu adalah alat yang diberikan untuk dunia ini. Setelah digunakan, aku merasakan kekuatan magis mengalir ke seluruh tubuhku. Tubuhku terasa memiliki kekuatan yang tak terbatas. Mataku yang sedikit buram karena begadang membaca buku sekarang menjadi sangat jernih. Tubuhku masih kurus dan lemah seperti sebelumnya, tetapi sepertinya aku memiliki tenaga yang tak ada habisnya. Sulian, yang tidak lama berada di dapur, keluar lagi. Melihatku yang linglung di ruang utama, dia sedikit bingung dan berkata, "Gege, kakak. Sepertinya tidak ada apa-apa di dapur." Sulian ingin memanggil pemilik toko itu dengan sebutan, suami, atau semacamnya. Sulian mengangguk patuh. Begitu aku keluar, aku merasakan tanganku menjadi berat. Menoleh, aku melihat Sulian dengan malu-malu datang ke sisiku. Mengulurkan tangan kecilnya yang lembut dan menggandeng lenganku. Dulu, saat di bumi, aku bahkan tidak punya pacar, tidak pernah menggandeng tangan siapapun. Baru datang ke sini sudah punya istri secantik ini. Jujur, aku masih sedikit tidak terbiasa. Kami berdua mampir ke Citang dalam perjalanan. Kerumunan belum bubar. Bibi Mei Po itu melihatku dan Sulian datang, dan tersenyum. Dari jauh sudah kulihat kau tersenyum. Pria ini sangat puas. Sulian malu dan menundukkan kepalanya, tidak berbicara. Tapi dari ekspresi ini, dia benar-benar sangat puas. Mei Po melihat Sulian seperti ini. Hatiku juga senang. Ini juga bisa dianggap sebagai penjelasan kepada Ibu Sulian. Mei Po bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa kamu datang begitu pagi? Tidak membantu di rumah? Setelah Zhao Wu diperiksa, dia baru pergi. Sementara Sulian sedikit mengangkat kepalanya, wajahnya penuh kebahagiaan, suamiku menyayangiku. Dia bilang dia membawaku ke kota untuk membeli sesuatu. Mendengar ini, orang-orang di sebelahnya juga menoleh. Terutama para wanita yang datang dengan Sulian dan pria ini, mata mereka penuh iri. Pria ini sangat perhatian pada Sulian. Kemudian aku membawa Sulian ke kota. Saat tengah hari, 2 gerobak sapi datang di jalan utama desa. Seorang lelaki tua memimpin dan memberi hormat kepada orang-orang di aula leluhur yang turun dari mobil. "Maaf mengganggu, di mana rumah Lu Yuan? Kami mengantarkan barang untuk pemilik Lu." Orang-orang memandang lelaki tua itu dan melihat tas tepung putih dan daging babi di kedua gerobak sapi itu. Ada juga beberapa toples anggur dan kain yang terlihat sangat mahal. Bukankah Lu Yuan sangat miskin? Saat orang-orang di desa mengatakan hal-hal masam, aku sedang mengajak Sulian berjalan-jalan di kota. Sulian melihat suaminya membeli begitu banyak barang. Dia merasa sedikit kasihan. Tidak masalah jika suaminya makan enak,
Yang penting adalah pakaian yang dibelikan untuknya. Satu kain harganya 3 tael perak, semuanya yang terbaik. Sulian menatapku dengan takut-takut dan berkata, "Kakak, bagaimana kalau kita kembalikan saja kain itu? Nanti kita harus turun ke ladang untuk bekerja. Sayang kalau dipakai." Mendengar ini, aku berbalik dan melihat ke arah Sulian dan berkata, "Tidak sayang jika kau memakainya. Coba pikirkan, bukankah kau memakai pakaian ini untukku? Kalau aku melihatmu memakai pakaian yang bagus, bukankah aku akan lebih menyayangimu? Apakah kau tidak ingin suamimu lebih menyayangimu?" Sulian terkejut. Dia tidak menyangka suaminya akan mengeluarkan alasan yang begitu bengkok. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Berbicara dengan sangat genit, "Ingin kakak lebih menyayangiku." Mendengar ini, aku tersenyum lebar. "Nah, itu benar. Tenang, kakak tidak membodohimu. Keluarga kita punya banyak uang. Tidak akan habis." Saat Sulian linglung, aku tiba-tiba memasang wajah lurus. "Selain itu, siapa pengurus di keluarga kita? Kita dengarkan siapa?" Sulian meronta sedikit, tetapi segera berkata, "Tentu saja, kakak. Kakak adalah yang tertua di keluarga, kita dengarkan semua yang kakak katakan." Setelah Sulian selesai berbicara, akulah yang memulai semuanya, jadi mulai sekarang, dengarkan saja perkataan suamimu dengan patuh. Jangan membantah, atau Sulian malu dan menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa suaminya hanya bercanda, dan dia juga mengerti bahwa suaminya mencintainya sehingga membelikannya begitu banyak barang. Hatinya terasa manis, aku tahu, pengurus. Akhirnya Sulian menyebutnya dengan manis. Setelah aku mendengar itu, aku mengoreksi, pengurus terlalu kampungan. Sebaiknya panggil sesuatu yang lebih enak didengar. Saat senja, mereka berdua bergandengan tangan dengan mesra. Demi desa, aku menggandeng tangan Sulian dan berkata, "Pesta pernikahan kita tidak akan diadakan di desa. Pertama, rumah kita tidak punya ketenangan di desa. Kedua, tidak banyak hal baik di desa. Jika pesta pernikahan kita diadakan dengan baik, orang lain akan mengambil keuntungan tanpa alasan. Kita adakan saja di rumahmu." Sulian tidak menyangka bahwa suaminya masih ingin mengadakan pertunjukan. Di zaman yang kacau ini, orang biasa bisa hidup dan menjalani hidup dengan tenang sudah sangat baik. Sulian juga bisa melihat bahwa suaminya ini serba baik. Tetapi dia memang agak boros dalam mengeluarkan uang. Meskipun suaminya mengatakan bahwa keluarga punya uang, tetapi meskipun punya uang, kita tidak boleh menghamburkannya, bukan? Suaminya bukanlah orang yang hemat, tetapi istrinya ini harus membujuknya. Jika tidak, dia akan benar-benar menjadi seperti yang dibicarakan orang. Sebagai wanita yang menghancurkan keluarga, tanpa sadar, Sulian sudah mengubah identitasnya. Menjadi istri yang baik di keluarga Lu, membantu menghemat uang. Sulian segera memeluk lengan suaminya dengan suara manja, "Kak, kita tidak usah mengadakan pesta. Orang-orang di rumahku juga tidak terlalu baik. Mereka selalu menindas keluarga kami, kita jangan biarkan mereka mengambil keuntungan." Aku melambaikan tangan dan berkata, "Bukankah masih ada kerabat di rumahmu? Jika kita mengundang mereka semua, kita bisa memenuhi halaman. Kita harus berhemat di mana perlu, dan mengeluarkan uang di mana perlu. Pesta pernikahan tetap harus diadakan." Sulian melihat bahwa suaminya tidak setuju, dan hanya ingin membuang-buang uang. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi hanya mendengar suara retakan yang renyah, disertai dengan suara Sulian. Erangan yang sangat lembut dan menawan. Aku menatap Sulian yang sangat malu, menyeringai jahat. Tidak mendengarkan lagi, ingin dipukul pantatnya di luar oleh suaminya. Sulian tersipu malu dan tidak berani menatap suaminya, hanya sedikit manja. "Kak, kau nakal." Melihat penampilan istrinya yang sangat cantik ini, aku sangat menyukainya. Lagi pula, keluarga kita punya banyak uang, 100.000 tael perak. Bagaimana cara menghabiskannya? Apalagi uang ini bisa didapatkan lagi setelah habis. Dengan rasa bangga di hatiku, saat aku menarik Sulian kembali ke desa, aku melewati jembatan batu berhantu air itu. Melihat jembatan ini, aku sedikit takut dan menarik Sulian untuk mengubah arah. Sulian menatapku dengan aneh, tidak tahu mengapa aku harus mengubah jalan untuk kembali. Aku sedikit tidak tahan dan menarik ujung bibirku. Beberapa hari lalu, aku bertemu dengan roh jahat di jembatan itu, bertemu dengan hantu air. Hampir saja aku mati ketakutan. Sebenarnya, aku sudah mati ketakutan, makanya aku bertransmigrasi ke sini. Aku tidak ingin mati ketakutan lagi. Sayang sekali jika aku kehilangan istri cantik yang baru saja kunikahi ini. Setelah mendengar ini, Sulian berkedip dan berkata, "Kak, jangan takut. Malam ini aku akan berbicara dengannya untuk kakak, biarkan dia tidak muncul di depan kakak." Mendengar kata-kata istriku, aku terkejut. Istriku memiliki kemampuan supernatural seperti ini? Bisakah? Apa bisa? Aku berkedip dan bertanya. Mendengar kata-kata istriku, sepertinya dia cukup profesional, tapi aku masih sedikit panik. Sulian dengan yakin berkata, "Pasti bisa. Aku belajar dari ibuku. Malam ini aku akan pulang dan berbicara dengannya, dia tidak akan berani turun ke sungai lagi."
Melihat Sulian begitu percaya diri, aku mengangguk kosong. Meskipun aku tidak tahu apakah itu bisa diandalkan atau tidak, tetapi tidak ada salahnya untuk berbicara dengannya. Akhirnya, mereka berdua mengambil jalan memutar untuk pulang. Setelah sampai di rumah, Sulian pertama-tama mengambil barang-barang di halaman dan membereskan barang-barang yang dibeli dari kota hari ini. Aku tidak membantu. Pokoknya, urusan rumah tangga di masa depan akan diurus oleh Sulian. Jika aku terlalu banyak membantu hari ini, Sulian tidak akan dapat menemukan peralatan besok. Sebenarnya, alasan utamanya adalah aku sedikit malas setelah makan dan minum sampai kenyang. Setelah selesai membereskan, Sulian pergi ke sudut dinding untuk mencari mangkuk. Sebelumnya, keluarga kami memelihara seekor anjing. Setelah anjing itu mati, mangkuk itu terus diletakkan di sana. Kemudian, Sulian menemukan 3 buah batu di sudut dinding dan mengambil segenggam pasir. Setelah semuanya beres, Sulian menatapku dan mengedipkan mata indahnya. "Kak, kita pergi saja," kataku dengan bingung. "Apa yang mereka bawa ini?" Sulian mengangkat batu dan pisau di tangannya. Ini adalah roti. Kemudian dia mengangkat mangkuk rusak berisi pasir di tangannya. Di dalamnya ada nasi. Semuanya untuk hantu air. Apakah tidak apa-apa? Apakah kamu tidak menipu hantu? Sulian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Benar. Hanya menipu hantu air hanyalah gumpalan kebencian, berpura-pura saja sudah cukup. Dia tidak bisa melihatnya, aku sedikit khawatir, lebih baik aku pergi mengukus roti. Gunakan tepung putih, dan kukus juga nasi, toh kita juga harus makan sesuatu di malam hari. Mendengar ini, Sulian tampak sangat sedih. Tidak perlu membuang-buang untuk hantu air itu, barang yang sudah ditaruh di depan mereka, kita tidak bisa memakannya lagi. Melihat ekspresi sedih istriku, aku tertawa dan berkata, "Dengarkan aku. Semakin cepat selesai, semakin cepat kita bisa kembali tidur, toh aku merasa ini lebih baik daripada berinteraksi dengan batu." Saat ini hari sudah benar-benar gelap, aku berjalan keluar sambil berkata, "Nanti pulang. Kita ganti dengan pakaian yang baru dibeli, malam ini kita pergi ke kuil untuk beribadah." Sulian mengangguk malu-malu. Aku merasa sedikit tersentuh, sebelumnya aku pikir aku pasti tidak akan bisa menikah, bahkan jika ada yang menginginkanku. Orang itu pasti bukan orang yang terlalu baik, tapi aku tidak menyangka, hari ini aku benar-benar menikah. Dan suamiku sangat baik, sangat menyayangiku, sepanjang hari ini. Sulian benar-benar merasa seperti mimpi. Mereka berdua berjalan keluar desa menuju jembatan batu. Aku melihat jembatan yang gelap gulita itu. Tiba-tiba aku merasa sedikit takut, karena bayangan psikologi sebelumnya terlalu besar. Meskipun sekarang aku memiliki tubuh suci, kejahatan tidak bisa menyerang. Secara diam-diam, kejahatan semacam ini tidak bisa menyakitiku, tapi ini bukan masalahnya, aku benar-benar takut pada hal semacam ini. Haruskah aku tidak pergi? Haruskah aku menunggumu di pohon itu? Sulian merasa suaminya cukup lucu. Di siang hari dia berani memukul meja kepala desa, tetapi sekarang dia takut pada kejahatan kecil. Mengapa harus takut pada kejahatan? Manusia jauh lebih menakutkan daripada kejahatan. Akhirnya aku berhenti di bawah pohon besar. Sulian sendiri melompati pagar dan tiba di tepi sungai di samping jembatan batu. Dia menyalakan 2 batang lilin, lalu bergumam di sana, aku tidak tahu apakah itu efek psikologis atau apa. Aku merasa sedikit dingin di punggung. Selalu merasa ada sesuatu yang mengawasiku, aku merasa lebih aman bersama Sulian. Akhirnya aku memberanikan diri untuk maju mencari Sulian. Setelah mendekat, aku baru mendengar gumaman istriku. Kupikir itu semacam ujian pantun, ternyata hanya omong kosong belaka. Seperti, suamiku bahkan memberimu roti putih. Jangan menertawakan suamiku lagi. Apakah hal semacam ini akan berhasil? Setelah aku tiba, Sulian juga akan menetap sepenuhnya. Terakhir, dia mengambil mangkuk yang diletakkan di tanah dan membungkuk ke sekeliling, menyelesaikan semua ini. Mereka berdua pulang bersama, mandi dan berganti pakaian baru. Mereka berdua pergi ke kuil leluhur, menemukan papan nama Dewa Lugia dan membungkuk, dan masalah ini dianggap selesai. Kemudian aku dengan tergesa-gesa menarik Sulian yang pemalu pulang, aku menyuruh Sulian menunggu di dalam rumah terlebih dahulu. Aku sendiri mengunci pintu dan jendela, menutup tirai, dan melihat Sulian sudah dengan wajah malu-malu. Duduk tegak di dekat jendela, aku menggosok-gosok tanganku, memandangi istriku yang sangat pemalu dan terkekeh. "Cepat, biarkan aku melihat ekormu yang besar dulu." Sulian tampak sangat terkejut. "Ini, kenapa harus melihat hal semacam itu?" "Itu. Apa bagusnya melihat itu? Sangat menakutkan." Sulian menatapku dengan bingung. Setelah melihat tatapanku yang penuh harap, Sulian tiba-tiba merasa malu lagi. Sebelumnya dia hanya merasa bahwa suaminya tidak keberatan dengan statusnya sebagai ras ular, tetapi sekarang tampaknya suaminya tidak hanya tidak keberatan tetapi juga menyukainya. Benarkah ada orang yang menyukai hal menakutkan seperti ini? Sulian yang malu-malu berpikir sejenak, lalu menuruti suaminya. Bagaimanapun, dia sudah menikah, jadi tentu saja dia harus mendengarkan suaminya. Sulian dengan malu-malu menurunkan celananya. Karena takut kaki ular akan merusak celana yang baru dibeli, ketika Sulian memperlihatkan sepasang kaki putih yang sangat panjang dan montok.
Aku belum sempat melihatnya dengan seksama, hanya melihat seberkas cahaya putih, dan kemudian ekor ular besar muncul. Seperti yang aku bayangkan, bagian bawah pinggang Sulian yang ramping, semuanya berubah menjadi tubuh ular yang berkilauan putih, ujung ekornya dengan gelisah bergerak-gerak di tanah. Temperamen Sulian juga mengalami perubahan besar karenanya. Dari yang sebelumnya patuh, bahkan bisa dikatakan sedikit imut, berubah menjadi ratu sepenuhnya. Terutama mata indahnya yang sipit, hanya saja, rasa malu di pupil vertikal yang dingin itu. Dan rona merah di wajahnya yang sangat cantik, membuat orang semakin ketagihan. Pada akhirnya aku tidak bisa menahannya lagi. Dengan suara aung, disertai dengan erangan Sulian, aku langsung menerkamnya. Keesokan harinya sekitar pukul 4 atau 5 pagi, Sulian pertama kali bangun dari pelukanku. Suaminya memeluk tubuh ularnya tadi malam. Mencium dan melihatnya, benar-benar membuat Sulian sangat malu. Mendongak dan melihatku masih tidur nyenyak. Tidak tahan, dia mendekat dan menciumnya. Lalu dengan wajah bahagia diam-diam bangun dan pergi menyiapkan kayu bakar untuk merebus air. Sebentar lagi melayani suaminya mencuci muka dan berkumur. Pagi-pagi sekali aku pergi sendiri ke kota. Pertama untuk melihat apakah ada toko yang dijual. Sistem ini memberi 100.000 tael perak. Lebih baik digunakan untuk membeli beberapa toko, lalu menyewakannya, itu yang paling aman. Meskipun punya banyak uang, kau menyuruhku berbisnis, bukankah itu sama saja dengan menunggu rugi? Sama seperti generasi kedua kaya yang setiap hari pergi ke klub malam dengan model muda, bermain seumur hidup juga belum tentu bangkrut, tetapi jika tiba-tiba ingin berbisnis, ingin berinvestasi, tunggu saja kebangkrutan. Selain itu, selama masuk ke wilayah kita, itu berarti sudah menempel pada keberuntungan tanah. Hantu jahat mana yang tidak tahu diri berani mencari masalah denganku? Sulian berdiri di depan pintu rumahnya, mengantar suaminya pergi, lalu berbalik kembali ke halaman. Bersiap untuk membersihkan rumah dengan baik, tetapi baru saja mengangkat kaki untuk masuk, seorang gadis kecil berusia 5 atau 6 tahun dengan rambut dikepang dua. Tiba-tiba menjulurkan kepala dari dalam rumah, bersandar di kusen pintu. Memandang Tang Xuan menatap Sulian, dengan suara serak bertanya, apakah menantu sangat menyukai kakak? Melihat gadis kecil ini, Sulian pertama kali terkejut, lalu sedikit gembira. Kenapa kamu datang? Apa ibuku yang menyuruhmu datang? Gadis kecil itu mengangguk berulang kali. Kemudian melayang keluar, dan melihat pemandangan ini, awalnya wajahnya penuh kejutan. Wajah Sulian hampir seketika menjadi gelap, mengerutkan kening dan berteriak pelan, jangan melayang. Turun dan berjalan. Gadis kecil ini, tepatnya adalah hantu kecil. Seketika ketakutan oleh Sulian, segera mendarat dengan sedih, mata merah besar. Apakah orang lain tidak bisa melihat hantu? Sulian dengan cepat berjalan ke samping gadis kecil itu, menjambak kepangan gadis kecil itu. Lalu membawanya ke dalam rumah. Setelah masuk, Sulian dengan cepat menutup pintu. Sambil berkata dengan sangat serius, itu juga tidak boleh, bagaimana jika di desa ini ada juga yang mengerti ilmu sihir dan melihatmu? Lalu bagaimana? Gadis kecil itu menundukkan kepalanya. Dengan suara serak menjawab dengan keras, sepertinya tidak terlalu senang. Sulian melihat gadis kecil itu. Dengan ekspresi cemberut ini, untuk sesaat tidak bisa menahan tawa, mengeluarkan dari saku sepotong permen yang dibelikan oleh Tang Xuan untuk suaminya, lalu memberikannya. Baiklah, baiklah. Ini untukmu makan permen. Setelah mendapatkan permen, gadis kecil itu baru senang. Setelah memasukkan permen ke dalam mulutnya, dia berkata, kakak, aku masih ingin makan daging. Sulian tertegun. Dia tanpa sadar melihat ke dapur, sepertinya makhluk kecil ini masuk ke dapur terlebih dahulu ketika datang. Namun, untuk permintaan ini, Sulian menggelengkan kepalanya sedikit. Daging tidak boleh. Itu untuk dimakan oleh suamiku, orang lain tidak boleh makan. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya. Dengan wajah bingung berkata, tapi tuan muda berkata sebelum keluar bahwa dia menyuruh kakak untuk makan. Apakah kakak benar-benar tega? Makan daging sendiri dan tidak memberiku makan? Sulian merapikan rumah sambil berkata dengan serius, kakak juga tidak bisa makan. Itu karena suami kakak menyayangi kakak, tetapi kakak harus pandai mengatur hidup, dan harus memprioritaskan suami kakak untuk makan. Gadis kecil itu mengunyah permen di mulutnya, sambil bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu kapan kakak bisa makan daging? Sulian berpikir sejenak dan berkata dengan jujur, tentu saja hanya bisa makan ketika makan bersama suami kakak. Mendengar ini, gadis kecil itu bertepuk tangan dengan gembira. Kalau begitu aku akan makan daging malam ini. Namun, untuk kata-kata gadis kecil ini, Sulian menyela dengan sangat kejam. Tidak boleh. Suami kakak sangat takut pada hantu dan iblis, kamu di sini mudah menakut-nakuti suamiku. Mendengar ini, gadis kecil itu berkata dengan sedih, tapi aku bukan iblis, dan tuan muda juga tidak bisa melihatku. Masalah ini sama sekali tidak bisa dinegosiasikan dengan Sulian. Sulian tahu betul seperti apa gadis kecil ini. Menyentuh ini, menusuk itu, air tiba-tiba jatuh di rumah pada malam hari. Apakah itu tidak akan menakut-nakuti suaminya? Lagi pula, dia sudah menikah. Setiap malam suaminya harus mencintainya, biarkan dia di sini.
Lebih baik Sulian mati saja. Mengingat kejadian tadi malam, wajah cantik Sulian seketika memerah. Kemudian Sulian dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan menyebutkan, pokoknya tidak boleh. Selain itu, apa yang ibuku suruh kamu lakukan? Gadis kecil itu juga pelupa. Setelah dikatakan oleh Sulian, dia segera lupa tentang tinggal di sini. Segera berkata, paman juga tidak menyuruh melakukan apa-apa, hanya menyuruh datang untuk bertanya. Nyonya Mei menyuruh orang untuk kembali pada malam hari dan mengatakan bahwa kakak menikah dengan sangat baik, tuan muda terlihat baik. Juga pandai menyayangi orang, dan keluarganya punya banyak uang. Paman tidak percaya. Suruh aku datang dan melihat. Mendengar ini, sudut bibir Sulian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat senyum indah. Hatinya sangat bahagia, dan ada sedikit rasa bangga. Orang-orang di desa ini mengatakan bahwa aku ditakdirkan menikahi pria tua cacat atau penjudi pemabuk. Siapa sangka aku bisa menikahi pria sebaik ini? Kenapa harus perempuan kiriman? Suamiku hanya menyukaiku. Bagaimana menurutmu tentang suamiku, kakak? Sulian menyeka meja dengan kain lap sambil menoleh, menatap gadis kecil itu dengan bangga. Dan gadis kecil itu mengangguk dengan sangat serius. Sungguh, kakak punya daging untuk dimakan setelah menikah. Kakak juga baik pada kakak. Aku juga menyukai kakak karena kakak juga baik pada hantu. Mendengar ini, Sulian menatap gadis kecil itu dengan aneh. Kamu belum berurusan dengan menantu. Bagaimana kamu tahu dia baik pada hantu? Karena ketika aku datang, aku melihat roti dan nasi di bawah jembatan. Sekilas terlihat bahwa itu adalah metode yang dibuat oleh kakak. Kakak sangat pelit, dia pasti tidak akan rela menggunakan nasi untuk mengukus roti. Jika menurut kakak, dia akan menggunakan 10 potong pasir untuk menipu hantu. Jadi itu pasti ide menantu. Mendengar ini, Sulian tidak bisa menahan diri untuk memelototi gadis kecil itu. Lalu berkata, baiklah, cepat kembali, jangan tunda pekerjaanku. Melihat gadis kecil yang bersandar di dekat pintu, cemberut, dan tidak mau pergi, dia memberikan 2 permen lagi. Baru kemudian gadis kecil ini disuruh pergi. Di sisi lain, aku sudah duduk di kereta kuda dan tiba di kota Taining. Setibanya di kantor pemerintah, aku mengeluarkan uang dari ruang sistem terlebih dahulu dan membeli 3 toko dengan lokasi bagus. Termasuk biaya pengelolaan dan lain-lain, totalnya lebih dari 3.000 tael perak. Selanjutnya, aku tidak perlu khawatir tentang mencari penyewa. Setelah disewakan, kantor pemerintah akan mengumpulkan uangnya. Aku hanya perlu datang setiap bulan untuk mengambil uangnya. Setelah menyelesaikan semua ini, aku mulai berkeliling kota Taining, mencari pekerjaan tetap, tetapi setelah berkeliling sepanjang sore, aku menyadari bahwa aku terlalu menyederhanakannya. Apa yang bisa kupikirkan, orang lain juga bisa memikirkannya. Di zaman sekarang ini, siapa yang tidak ingin masuk ke kantor pemerintah? Para tuan yang punya uang di rumah. Bahkan lebih ingin mengirim anggota keluarga mereka masuk. Selain itu, untuk meminta bantuan di kantor pemerintah Lin, kamu juga harus punya koneksi, bukan? Tidak ada yang kukenal. Meskipun aku sekarang memiliki tubuh suci, kemarin istriku juga membantu membicarakannya. Tetapi jika aku bisa menghindarinya, aku akan menghindarinya. Segera, aku berbelok ke jalan kecil, bersiap untuk memasuki desa dari arah lain. Tepat ketika aku akan memasuki desa, hembusan angin tiba-tiba bertiup dari belakangku, diikuti oleh hembusan. Suara tawa aneh dan menyeramkan muncul di atas kepalaku, membuat seluruh bulu kuduku berdiri. Tampak di dahan pohon besar di sampingku, sebuah wajah pucat yang sangat familiar muncul. Kenapa masih muncul lagi? Aku langsung berlari sekencang-kencangnya. Asalkan aku bisa masuk ke desa, hantu air itu tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Sambil menggertakkan gigi, aku terus berlari dengan panik, tetapi suara tawa aneh itu semakin keras, seolah-olah sedang mengejekku. Ketika aku berlari ke desa dengan keringat membasahi tubuhku, aku menoleh ke belakang dan melihat hantu wanita itu berjongkok di dahan pohon. Melihatnya, aku tanpa sadar menggigil lagi. Untungnya, kali ini dia tidak langsung menerkamku seperti sebelumnya. Entah karena aku sekarang memiliki tubuh suci sehingga dia tidak berani, atau karena istriku semalam memberinya nasihat yang berguna. Tetapi masalahnya adalah, bahkan jika makhluk itu tidak mengejarku lagi. Tetapi terus seperti ini juga bukan solusi. Dalam perjalanan pulang, aku berjalan dengan langkah yang berat. Sesampainya di depan pintu rumah, sebuah bayangan wanita dengan cepat menghampiriku. Aku terkejut pada awalnya, tetapi setelah mendengar suara lembut itu, aku menjadi tenang. Aku memandang Sulian yang berjalan ke arahku dan berkata, kenapa kamu menungguku di depan pintu? Udara sangat dingin. Sulian kemudian mengambil barang-barang di tanganku dan dengan cepat berkata, aku lihat sudah malam dan kakak belum pulang, jadi aku sedikit khawatir dan menunggu di depan pintu. Melihat istriku yang cantik dan perhatian di depanku, hatiku terasa sangat hangat. Setelah keduanya masuk ke dalam rumah, Sulian dengan cepat menepuk-nepuk tanah dari jubahku. Kak, ada apa denganmu? Aku terkejut. Aku mengangguk. Baru saja hendak mengatakan sesuatu, aku melihat Sulian berdiri di tempatnya, ekspresi wajahnya sangat menyalahkan diri sendiri. Lagi pula, baru kemarin Sulian mengatakan bahwa asalkan dia memberi nasihat,
semuanya akan baik-baik saja. Akibatnya, keesokan harinya, hantu wanita itu muncul lagi. Melihat istriku menyalahkan diri sendiri seperti ini, aku meraih tangan kecil Sulian dan menyuruhnya duduk di pangkuanku untuk menghibur. Jangan salahkan dirimu. Jika itu adalah roh jahat biasa, metodemu pasti akan berhasil. Tetapi ketika kakak kembali, kakak berpikir dengan cermat. Mungkinkah karena kakek buyutku? Dia menghantui kita? Aku dengar dari ayah dan ibuku, kakek buyutku bukanlah orang baik. Suka memeras, korupsi, dan seringkali demi uang, dia melakukan pembunuhan yang salah. Jika tidak, keluarga kita juga tidak akan bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak ini. Sulian berkedip dan ingin mengatakan bukan, karena Sulian semalam melihat bahwa itu bukanlah kematian yang tidak adil. Itu murni karena dia melihat suaminya mudah diganggu, jadi dia ingin mempermainkannya. Hantu kecil semacam ini takut pada orang jahat. Semakin galak kamu, semakin takut dia padamu. Sebaliknya, semakin kamu takut padanya, maka dia akan semakin mempermainkanmu. Tapi Sulian tidak bisa mengatakan kata-kata ini. Lagi pula dia sendiri yang membuat ulah dan tidak membiarkan hantu kecil ini mencari suaminya sendiri, tapi malah datang lagi. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan istriku. Hanya berpikir dan berpikir. Pokoknya, besok aku akan pergi mencari orang dari serikat untuk melihatnya. Masalah seperti ini seharusnya mereka urus juga. Sulian mengangguk dan bergumam, tapi tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kemudian aku menepuk pantat montok istriku dan berkata, "Oke, masak makanan enak apa?" Baru masuk pintu sudah mencium aromanya. "Cepat hidangkan." Ditepuk seperti ini oleh suaminya, Sulian juga langsung tersadar. Dengan malu dia bergumam dan pergi ke dapur untuk menghidangkan makanan. Setelah mereka berdua kenyang, baru kemudian mereka meniup lilin, menutup tirai, dan naik ke dipan. Malamnya mereka berdua berpelukan di dalam selimut. Aku menceritakan tentang pergi ke kota hari ini. Sambil bercerita, tanganku mulai nakal. Mulai meraba-raba sembarangan, membuat Sulian mengerang sebentar, lalu berbisik manja di telingaku. "Kakak, kamu nakal." Disertai dengan rengekan manja Sulian, semuanya dimulai lagi. Tengah malam, aku sedang tertidur lelap. Sulian tiba-tiba membuka matanya. Melirikku yang sedang tertidur lelap, Sulian sepertinya teringat akan pemandangan tadi. Seketika wajahnya memerah karena malu. Setelah menatap suaminya dengan penuh cinta untuk beberapa saat, Sulian dengan hati-hati turun dari tempat tidur dan mengenakan pakaiannya. Kemudian dia membuka pintu dan menghilang ke dalam malam yang gelap gulita. Di luar desa Shilizuang, di bawah jembatan batu. Sebuah tangan giok dengan sisik perak mencengkeram erat seorang wanita berambut acak-acakan di pilar jembatan. Ekor ular putih besar bergoyang-goyang di tepi sungai kecil di bawah jembatan ini, seperti cambuk. Memecahkan air sungai hingga berbunyi, "Pak, aku menyuruhmu untuk menjauhi suamiku, apakah kamu tuli?" Pada saat ini, ketakutan hantu wanita itu mencapai puncaknya. Sulian mencengkeram erat leher hantu wanita itu. Terhadap hantu wanita yang berulang kali mengganggu suaminya, Sulian tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah beberapa teriakan dan makian yang keras, Sulian mengerahkan kekuatan di tangannya dan langsung mematahkan leher hantu wanita itu. Kepala dan tubuhnya langsung terpisah menjadi dua bagian. Akhirnya, sosok hantu wanita itu benar-benar menghilang. Setelah tubuhnya kembali dari keadaan leluhur, Sulian merasa sedikit tidak berdaya. Mulut kecilnya sendiri. "Aduh, tadi aku memarahi terlalu kasar." Bicara soal itu, kembali ke leluhur ini benar-benar sulit mengendalikan emosi. Saat hendak pulang, Sulian sepertinya memikirkan sesuatu lagi. Menoleh ke sekeliling malam yang gelap gulita, dia mendengus dingin dan berkata, "Kalian para makhluk malam ini. Kalian tidak mau mendengarkan saat berbicara baik-baik, sudah makan roti dan nasi dari rumahku, masih mau menakut-nakuti suamiku. Mulai sekarang, siapapun yang berani menakut-nakuti suamiku, tidak akan sesederhana hanya dengan menghancurkan jiwa dan arwah. Aku pasti akan mengikat kalian ke pohon willow. Mencambuk kalian para kulit hina ini siang dan malam." Setelah Sulian selesai berbicara, malam yang gelap gulita tidak berubah. Hanya embusan angin dingin yang bertiup, seolah menjawab Sulian. Sulian berdiri di jembatan batu dan melihat sejenak. Baru kemudian dia mendengus dingin dan berbalik pulang. Setelah Sulian diam-diam pulang, dia melihat suaminya masih berbaring di tempat tidur dan tidur nyenyak. Dia segera menanggalkan pakaiannya dan masuk ke dalam selimut, mencari posisi yang nyaman di pelukan suaminya untuk berbaring. Ada satu hal yang tidak aku ketahui. Sebenarnya, Sulian dan ibunya adalah Taoi sejati. Di era yang penuh dengan hal-hal aneh ini, Taoi sebenarnya adalah pekerjaan yang sangat hebat dan sangat dihormati. Hanya karena identitas mereka, dua Taois besar dalam keluarga ini benar-benar kesulitan bahkan untuk bertahan hidup. Namun, situasi saat ini perlahan membaik. Ini berkat Permaisuri MA saat ini. Alasannya adalah ketika Permaisuri MA mengikuti Kaisar dalam inspeksi ke selatan. Dia melihat banyak manusia setengah siluman di selatan hidup dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Permaisuri MA yang baik hati membujuk Kaisar dan menghapuskan banyak kebiasaan buruk dari dinasti sebelumnya,
dan juga terus mengangkat status Sulian dan para manusia setengah siluman ini. Namun, bagi Sulian saat ini, itu tidak masalah lagi karena dia sekarang memiliki seorang pria yang sangat mencintainya. Di pagi hari, aku menguap dan duduk di tempat tidur. Sulian dengan wajah bahagia memakaikan pakaian untukku. Makan enak di rumah pada siang hari. Kakak akan pergi ke pasar hari ini. Sulian mengangguk patuh. Meskipun semua hantu di sekitarnya telah diusir oleh Sulian. Tapi Sulian berpikir sejenak, sebaiknya dia tidak memberitahu suaminya tentang fakta bahwa dia adalah seorang Taois. Saat Sulian berjongkok untuk memakaikan sepatu untukku, Li Dashen dari sebelah masuk. Melihat pemandangan di depannya, wajahnya menjadi hitam. Bukan? Apa kau ini merawat bayi? Bahkan pakaian saja tidak bisa kau pakai sendiri? Dasar anak nakal, kau benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan besar. Sulian baru saja berdiri dan melihat Li Dashen di belakangnya. Li Xiao, kenapa kau datang begitu pagi? Li Dashen melirikku yang duduk di tempat tidur, sudut mulutnya melengkung, lalu berkata, "Itu, Lian, jangan masak di rumah malam ini. Keluarga kepala desa mengadakan pesta, pergi ke rumah kepala desa untuk makan malam." Mendengar kata-kata Li Dashen, aku merasa sedikit aneh. Hanya tentang anak ketiga keluarganya. Mendengar kata-kata Li Dashen, aku berkata dengan tercengang. Kelakuan seperti itu juga bisa jadi pengurus? Mendengar kata-kataku, Li Dashen tanpa sadar memutar matanya. Kau saja bisa menikahi wanita seperti Sulian, kenapa orang lain tidak bisa menjadi pengurus? Meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya, dia berkata, keluarganya punya koneksi di kota. Kalau tidak, bagaimana mungkin keluarganya menjadi kepala desa saat itu? Ketika dia berkata bahwa Li Dashen ini pergi, aku tidak banyak bicara. Setelah berpakaian, dia langsung keluar. Serikat pekerja tidak terlalu jauh dari 10 desa ini. Tetapi setiap hari ada banyak orang yang pergi ke serikat pekerja untuk menyelesaikan masalah seperti ini, jadi harus mengantri lebih awal. Yang disebut serikat pekerja sama dengan kaisar lokal di pedesaan. Mereka tidak hanya mengurus masalah hantu. Mereka juga mengurus masalah manusia. Misalnya, pengurus keluarga ketiga kepala desa adalah salah satu anggota serikat pekerja. Posisi yang secara khusus mengurus orang. Ketika aku memperkirakan akan segera sampai, kusir di luar tiba-tiba membuka sabitnya terlebih dahulu. Dia menjulurkan kepalanya dan berkata, "Tuan, ada orang di depan, kita harus menunggu sebentar di samping." Setelah mendengar ini, aku mengangguk. Setelah aku turun dari kereta, aku melihat barisan kereta di jalan yang jauh. Formasi yang sangat besar. Barisan depan dipenuhi dengan penjaga pinggang dan pengawal rumah tangga. Ada 2 atau 30 orang, dan di belakangnya ada 5 kereta kuda besar. Setiap kereta sangat mewah. Bahkan di ibu kota provinsi, tidak banyak orang yang mampu membelinya. Aku berdiri di bawah pohon di pinggir jalan bersama kusir, memperhatikan barisan kereta yang jauh. Milik siapa ini? Formasinya sangat besar. Itu pasti janda hitam dari kota Taining. Hanya dia yang bisa memiliki formasi sebesar itu. Melihat ekspresiku yang rendah, kusir menjelaskan. "Tuan, Anda harus ingat wilayah kota Taining ini. Anda bisa menyinggung hakim daerah, tetapi jangan menyinggung janda hitam. Jika Anda menyinggung hakim daerah, jika Anda tidak membalikkan keadaan, hakim daerah ingin menghukum Anda. Maka Tuan harus berpikir dengan kepala. Tetapi jika Anda menyinggung janda hitam, Anda benar-benar menyinggung di awal malam. Anda akan dijual di tengah malam." Ada total 3 serikat pekerja di kota Taining, 2 di antaranya adalah miliknya. Yang satu lagi juga akan segera menjadi miliknya. Wanita ini sangat kejam. Dia membunuh seluruh keluarga suaminya. Dan mengubah semua harta keluarga suaminya menjadi miliknya. Mendengar ini, aku tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut dan berkata, "Sangat kejam. Apakah pemerintah tidak peduli?" Kusir itu mencibir. "Ini hanya rumor yang beredar, tidak ada bukti. Bagaimana bisa mereka peduli?" Segera, barisan kereta melewati di depanku. Jendela kereta terbuka, dan di dalamnya duduk seorang wanita yang sangat cantik. Kecantikan ini berbeda dengan istriku. Istriku adalah tipe wanita muda berusia 20-an, dan wanita di dalam kereta ini adalah seorang wanita anggun berusia 3 atau 40 tahun. Meskipun penampilannya tidak sebanding dengan istriku, wanita seusia ini seperti buah persik matang, sangat feminin. Dari jarak sejauh ini, aku bisa mencium aroma wajah wanita ini tertiup angin. Ini pasti janda hitam itu. Tentu saja, selain penampilan ini, yang paling menarik perhatianku adalah pengganda di kepala janda hitam ini. Pengganda ini adalah yang kedua yang pernah kulihat di dunia ini. Yang tertinggi pertama adalah istriku sendiri. Setelah beberapa waktu, aku sudah mengerti tentang pengganda ini. Pengganda ini melambangkan berapa banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari berinteraksi dengan orang tersebut. Aku berdiri di pinggir jalan dan menonton sebentar tanpa bersuara. Aku tidak punya apa-apa untuk dipikirkan tentang janda hitam ini. Meskipun penggandanya sangat tinggi, wanita ini terlalu berbahaya. Segera, sekelompok orang ini lewat dengan megah. Sebelum naik kereta, aku dengan rasa ingin tahu bertanya padanya, apa yang mereka lakukan? Kusir berkata di samping.
Mungkin mereka pergi ke rumah suaminya untuk beribadah. Hari ini seharusnya hari membakar kertas untuk keluarga suaminya. Aku memasang wajah bertanya-tanya. Bukankah keluarganya semua dibunuh olehnya? Kusir menyeringai. Itu hanya rumor yang beredar di kalangan orang-orang. Terlebih lagi, orang sudah mati, orang yang hidup hanya berpura-pura untuk dilihat orang lain. Aku mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dalam hati, aku mencatat janda hitam kota Taining ini. Aku pikir aku bangun pagi-pagi sekali, datang lebih awal untuk bisa mengantre lebih awal. Tapi aku tidak menyangka, setelah tiba, aku masih terlambat. Setidaknya ada selusin orang di depan. Aku berdiri di atas kereta dan melihat sebentar. Jika aku terus menunggu seperti ini, jika ada pengelana yang luar biasa di Hang Hui, dan mereka pergi dengan orang lain, bukankah aku akan datang dengan sia-sia? Akhirnya, aku menemukan seorang rekan di Hang Hui. Setelah menyuapnya 1 atau 2 tael perak, aku dibawa masuk dari pintu samping. Benar saja, di era apapun, uang bisa melakukan apa saja. Setelah masuk, aku menghormati pengelana itu dengan 2 tael perak lagi. Akhirnya, seorang pria gemuk berusia 30-an. Keluar bersamaku dengan membawa pisau panjang. Kereta melaju di jalan. Aku tidak tahu sejak kapan hari ini menjadi semakin suram. Jelas pukul 10 pagi, saat matahari bersinar terang. Tapi sekarang seperti senja. Langit masih berwarna merah darah. Tirai kereta di belakangku tiba-tiba tersingkap. Pengelana gemuk itu menjulurkan kepalanya, mengerutkan kening ke arah timur dan berkata, "Ada hantu besar yang muncul di dunia." Setelah pengelana gemuk itu selesai berbicara, kusir di sebelahnya tersentak, lalu berkata, "Aduh, itu arah keluarga suami janda hitam itu. Mungkinkah keluarga suami janda hitam itu datang untuk membalas dendam?" Janda hitam? Pengelana gemuk itu terkejut sesaat, lalu menatap kusir dan memberikan beberapa petunjuk. "Apakah nyonya datang hari ini?" Kusir itu mengangguk berulang kali, dengan ekspresi panik di wajahnya. "Ketika kami datang hari ini, kami kebetulan melihat kebetulan melihat iring-iringan mobil nyonya menuju desa Liujia. Kakek, ayo kembali ke perkebunan. Hantu dan monster yang bisa membuat keributan sebesar ini. Ini tidak kecil kita harus cepat kembali dan bersembunyi." Biksu gendut ini menyuruh kita untuk langsung pergi. Kusir itu sangat ketakutan sehingga dia gemetar dan tidak berani sama sekali. Dan biksu gendut ini malah menampar bagian belakang kepala kusir itu. "Ada aku di sini. Apa yang kamu takutkan? Selain itu, nyonya dikelilingi oleh ahli. Kita pergi hanya untuk menunjukkan wajah dan tampil. Setelah semuanya selesai, sepatah kata dari nyonya dapat mengubah hidup kita. Apakah kamu ingin menarik kereta selamanya?" Pikirkan kata-kata biksu gendut itu. Kusir itu menggertakkan giginya. Segera mengendalikan kereta dan menuju ke arah desa Liujia. Aku di samping tampak bingung. Bukannya, bisakah aku turun dari mobil? Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Biksu gendut ini benar. Janda hitam itu dikelilingi oleh banyak orang yang melindunginya. Aku pergi bukan untuk mendapatkan pandangan tinggi dari janda hitam, tapi mungkin bisa memicu pengganda. Dan menunggu kereta berisi 3 orang ini. Baru saja memasuki wilayah desa Liujia, kuda itu menjadi ketakutan seperti orang bodoh dan tidak berani melangkah lebih jauh. Biksu gendut ini langsung melompat keluar dari mobil dengan senjata di tangannya, dan aku tentu saja segera mengikuti. Tetapi setelah aku mengikuti biksu gendut ini, aku tercengang. Para pelayan itu murni sekelompok orang yang hanya enak dipandang dan tidak berguna. Setengah dari mereka sudah terbaring. Ini adalah lembah. Di mana-mana ada kuburan. Dan saat ini, di bawah sana, semua hantu kecil terlihat dengan mata telanjang. 5 kereta kuda besar yang pernah kulihat sebelumnya. Berhenti di tengah, atap kereta yang ditumpangi janda hitam telah diangkat. Dari kejauhan, aku bisa melihat wajah janda hitam pucat pasi duduk di kereta. Memandang segala sesuatu di sekitarnya. Dan para pelayan yang tersisa yang bodoh, melawan di sekeliling. Hantu-hantu kecil di sekitar yang berantakan. Biksu gendut ini melihat pemandangan ini, dan dengan suara, "Wahyaya," dia menghunus pedang panjangnya, dan bergegas turun, sambil berteriak keras, "Nyonya, jangan panik. Kami datang untuk menyelamatkanmu." Dan aku berbaring di atas bukit di sini dan menonton sebentar. Lalu aku juga bergegas turun. Sekilas terlihat bahwa biksu gendut ini adalah orang yang dirugikan, tidak tahu bagaimana cara menyenangkan orang. Dengan ini, dia masih ingin naik pangkat, otaknya sepertinya tidak akan pernah bisa naik pangkat seumur hidupnya. Dalam kekacauan seperti ini, jika kamu menerobos masuk, bagaimana mungkin janda hitam itu bisa melihat dengan jelas siapa kamu? Kamu harus langsung mendekati janda hitam itu agar dia melihatmu. Aku berlari secepat mungkin ke arah janda hitam itu. Untuk hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya di sekitarku, aku tidak takut sekarang. Aku takut pada hantu yang seperti itu. Hantu yang tiba-tiba muncul, menatapmu dan tertawa, membuatmu merinding. Bukannya aku takut hantu akan melakukan sesuatu padaku. Lagi pula, aku memiliki tubuh suci, kebal terhadap semua kejahatan. Segera, aku bergegas di depan janda hitam itu, menatap janda hitam yang ketakutan itu dan berteriak, "Nyonya, cepat pergi."
Semua orang tidak bisa menahannya lagi. Janda hitam itu melihatku yang asing di depannya. Dia juga melihat situasi di sekitarnya, lalu menggertakkan giginya dan menunjukku. Kamu yang mengemudikan kereta. Ayo pergi. Kuda itu langsung ketakutan. Aku mencambuknya dengan keras 2 kali. Kuda itu tidak bergerak sama sekali. Aku melihat adegan ini, menggertakkan gigiku dan langsung maju. Di depan ekspresi terkejut janda hitam itu, aku langsung mengangkat janda hitam yang tingginya sekitar 189 cm dan sangat gemuk itu ke punggungku. Di tengah hujan peluru ini, dalam waktu yang sangat singkat, aku menggendong janda hitam itu. Aku melarikan diri dari lembah ini. Janda hitam yang berbaring di punggungku juga tercengang dengan kebugaran fisikku ini. Namun, janda hitam yang sadar kembali sedikit mengangkat tubuhnya dari punggungku, sedikit waspada. Siapa kamu? Lagi pula, kebugaran fisik anak ini benar-benar tidak seperti orang normal. Jangan-jangan dia adalah hantu kecil yang berubah menjadi manusia, lalu membawaku ke lubang kotoran. Aku juga merasakan di punggungku. Tubuh yang sangat lembut itu menjauh. Mengetahui bahwa janda hitam itu sedikit takut, aku langsung memperkenalkan diriku. Nyonya, saya orang dari desa Shili. Awalnya saya pergi ke desa untuk mengundang pengembara kembali ke desa. Akibatnya, di jalan, saya bertemu dengan Anda, dan pengembara itu bersikeras untuk datang melihat. Saya bukan orang jahat. Nyonya, cepat berbaringlah. Kalau kamu seperti ini, aku kesulitan menyeretmu. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku ingin datang sendiri. Jika aku melakukan itu, tujuannya akan terlalu kuat. Aku hanya mengatakan bahwa aku terpaksa. Dan janda hitam itu mendengarkan kata-kataku yang sangat tulus. Dia juga merasakan tubuhku yang hangat seperti tungku. Dia juga berpikir bahwa barusan sepertinya. Memang ada seorang pengembara gemuk yang menerobos masuk. Untuk sementara waktu, dia merasa sedikit lega. Tubuh yang semula ditopang di punggungku. Sekarang dia berbaring kembali dengan cepat. Anak ini bisa dibilang cerdas. Jika dia bisa melewati kesulitan ini, aku pasti akan menganggapmu sebagai kerabat. Dan setelah janda hitam itu mengucapkan kata-kata ini, sebuah suara muncul di benakku. Sebuah suara dingin berkata, selamat kepada host karena mendapatkan hadiah 5 kali lipat, penurunan gaji, dan 3.000 tael perak. Mendengar ini, hatiku bersuka cita. Aku tidak hanya mendapatkan hadiah sistem, tetapi juga pengakuan dari janda hitam ini. Aku juga berpura-pura jujur dengan mulut manis, berkata, aku tidak tahan melihat wanita cantik menderita di sini. Nyonya, Anda terlihat seperti orang kaya. Setelah saya menyelamatkan Anda, berapa banyak perak yang akan Anda berikan kepada saya? Mulut kecil ini manis sekali, menyebut dirinya wanita cantik dan pemuda jujur. Itu membuat janda hitam ini tertawa. Terutama sekarang setelah mereka berdua melarikan diri, tidak ada hantu kecil di sekitar sini. Suasana hati janda hitam juga menjadi rileks. Tangan giok putih dan lembut yang dicat dengan cat kuku merah itu tanpa sadar menepuk kepalaku. Dia menegur, dasar bodoh, bahkan menjadi keponakan pun tidak sebanding dengan beberapa tael perak itu. Aku baru saja hendak mengatakan sesuatu, ketika suara sistem terdengar lagi. Selamat kepada host. Tingkat Xiao Qiaoer meningkat menjadi 7 kali lipat, sekali lagi menghadiahkan Tianxi. Benda ini masih bisa ditingkatkan? Aku melihat wajah wanita menawan itu menatap dirinya sendiri. Dan hadiah kali ini adalah Tianxi. Sekilas terlihat bahwa ini digunakan untuk menghadapi hantu kecil. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Dalam waktu sesingkat ini. Tidak mungkin bagiku untuk meletakkan wanita cantik ini dan kemudian melihat Tianxi belajar 2 jurus. Aku hanya bisa melihatnya di kemudian hari. Aku berlari dengan panik seperti lalat tanpa kepala. Sementara janda hitam yang berada di punggungku menatap dengan tenang ke belakang. Meskipun aku tidak bisa melihat hantu kecil sekarang, tapi berlari seperti ini bukanlah solusi. Segera janda hitam itu menepukku dengan tangan gioknya, menunjuk ke sebuah rumah tua di depan yang sepertinya sudah lama tidak berpenghuni. Cepat, bisik, sembunyi di sana. Tentu saja aku mendengarkannya. Segera aku menggendong janda hitam itu dan masuk. Janda hitam ini sambil meraba-raba sesuatu dari pinggangnya, sambil menatapku di samping dan berkata, menggendongmu berlari sepanjang jalan, pasti sangat lelah. Cepat istirahat. Sementara aku di samping, menyeringai pada janda hitam ini. Tidak lelah. Nyonya terasa ringan, tubuhnya juga lembut seperti kapas. Angin dan hujan ini bukan berlari, tetapi ada daging di tempat yang seharusnya, seperti paha dan pantat besar. Seperti bakpao putih yang baru keluar dari panci, lembut. Janda hitam ini mendengarkan perkataanku. Wajah janda hitam ini tanpa sadar memerah. Jangan kira kamu jujur, ternyata kamu juga bermulut manis. Aku berpura-pura serius dan berkata, apa yang aku katakan itu benar. Tubuh nyonya memang lembut. Baunya harum sekali, hampir membuatku linglung. Janda hitam itu tersipu dan meludahiku. Kemudian dia mengeluarkan sebuah giok aneh dari pinggangnya dan membantingnya ke sudut dinding. Kemudian janda hitam itu menarikku dan berjongkok dengan cepat di sudut dinding. Berkata, berhasil. Bersembunyi di sini, segera seseorang akan datang menyelamatkan kita. Di gubuk reot ini hanya ada 2 orang.
Janda hitam itu juga dengan rasa ingin tahu menanyakan identitasku. Wanita cantik itu menunjukkan ekspresi simpati ketika mendengar bahwa hanya aku yang tersisa di rumah. Janda hitam itu langsung meraih tanganku dan berkata dengan serius, "Kali ini pulang, bawa istrimu untuk tinggal bersama. Mulai sekarang, aku tetap menjadi sesepuhmu. Rumah sebesar itu, tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Kalian berdua masuk dan tinggal. Akan lebih ramai." Aku dengan sungguh-sungguh terus mempertahankan persona anak desa yang jujur dan polos. Segera aku berkata dengan jujur, "Orang tua sudah mengajari, menerima kebaikan orang. Anda tidak perlu merasa kasihan pada kami. Keluarga kami juga punya uang. Kakek buyut dulu juga seorang hakim daerah. Sisakan untuk kami. Kami baru saja membeli beberapa toko di kota, tidak kekurangan uang. Kami membantu Anda hanya karena Anda terlihat cantik. Tidak ingin wanita cantik seperti Anda mati di sini." Setelah aku mengatakan ini, janda hitam itu benar-benar sangat menyukaiku. Dia merasa bahwa pemuda ini benar-benar jujur, tulus, dan polos. Menyelamatkan dirinya sendiri bukan karena uangnya. Dia sendiri juga punya uang. Dia menyelamatkan dirinya sendiri hanya karena dia baik hati. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah wanita cantik, DLL. Kata-kata manis ini benar-benar membuat janda hitam itu senang. Meskipun banyak orang di kota Taiping mengatakan bahwa dia cantik di depan wajahnya. Bisa mengantre dari timur kota hingga barat kota. Tetapi dipuji oleh orang-orang itu, bagaimana mungkin lebih menyenangkan daripada dipuji oleh seorang pemuda berusia 20-an yang kuat? Apalagi pemuda ini begitu tampan, tulus, dan polos. Ding, selamat kepada tuan rumah. Pengganda Zhao Qiaoer telah meningkat menjadi 8. Hadiah, kotak alat tukang kayu luban. Janda hitam di samping baru saja hendak membuka mulut untuk berbicara, tetapi ada suara tawa aneh di atas kepala mereka. Aku dan janda hitam segera melihat ke atas. Aku melihat seekor hantu kecil yang tampak seperti monyet putih sedang berjongkok di balok atap, menatap kedua orang di bawah dan terkikik. Melihat hantu kecil ini, janda hitam menepuk tanganku dan menghela nafas. Aku sepertinya mengerti sesuatu. Jika ditemukan oleh hantu kecil ini, aku khawatir dengan cepat di sini. Akan ditemukan oleh hantu-hantu lain di serikat pedagang itu. Pada saat ini, janda hitam itu menatapku dan berkata, "Awalnya aku berpikir untuk memberimu beberapa toko. Atau mengeluarkan sebagian dari rumah, tetapi setelah dipikir-pikir, lupakan saja. Mari mati bersama." Mereka tidak akan mengakuinya. Itu hanya akan menambah masalah bagimu. Kamu pergilah ke kota. Di jalan, kamu akan bertemu orang yang datang menyelamatkan kita. Janda hitam ini berkata sambil menyelipkan sebuah giok ke tanganku. Pegang giok ini, apapun yang kamu katakan, mereka akan menurut. Aku melihat giok di tanganku. Aku tertegun sejenak. Janda hitam menepuk bahuku. Selamatkan dirimu. Mereka akan segera datang. Untuk saat ini, belum ada cara untuk membantumu mengulur waktu. Aku menatap janda hitam ini dengan bingung, lalu melihat lagi rasio di atas kepala janda hitam ini. Rasio tertinggi. Hanya kurang sedikit. Ini jelas tidak bisa terjadi. Jangan bicara tentang sistem ini dulu. Dalam situasi saat ini, melarikan diri juga tidak ada gunanya. Terlebih lagi, mengapa aku harus lari? Lupakan fakta bahwa aku memiliki tubuh suci. Hantu-hantu ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Aku hanya tidak bisa mengatasi ketakutan psikologis terhadap benda-benda kotor ini. Selain itu, bukankah aku baru saja mendapatkan hadiah tinta tukang kayu? Hantu takut pada tinta tukang kayu. Terlebih lagi, tinta tukang kayu milikku berwarna putih susu. Dengan artefak di tangan, apa yang perlu ditakutkan? Segera aku bangkit. Di tengah ekspresi bingung janda hitam, aku mendorong janda hitam kembali. Tiba-tiba aku menjadi keras. Itu membuat janda hitam lengah dan langsung terduduk di tanah. Dagingnya yang indah dan menggairahkan bergetar 2 kali. Aku menepuk dadaku dan berkata, "Aku menyelamatkanmu. Aku pasti tidak bisa lari, atau aku akan sia-sia. Jangan takut. Selama aku ada, aku pasti bisa melindungimu." Janda hitam tampak bingung. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa aku tiba-tiba begitu percaya diri. Ketika janda hitam tampak bingung, aku merogoh sesuatu di dadaku. Kemudian, sebuah tinta tukang kayu yang sangat kuno dikeluarkan dari dadaku. Ketika aku mengeluarkan tinta tukang kayu ini, hantu kecil di langit-langit seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Setelah teriakan ketakutan, ia terbang keluar. Ini juga membenarkan pikiranku sebelumnya, dan aku merasa lebih percaya diri. Janda hitam juga akan bereaksi. Dia langsung melihat bahwa tinta tukang kayu di tanganku tidak biasa. Mengenai asal-usul benda ini, aku sudah memikirkan alasannya. Segera aku berkata, ini diturunkan dari leluhurku. Aku bisa menghindari diganggu oleh hantu kecil di desa karena ini. Karena kamu benar-benar memperlakukanku seperti keluarga sendiri. Maka aku juga benar-benar memperlakukanmu seperti keluarga sendiri. Mulai sekarang, kamu adalah bibiku. Mana ada keponakan yang tidak menyelamatkan bibinya? Kebohongan yang kubuat sendiri, dan mengatakan kata-kata yang begitu saleh. Ini benar-benar membuat janda hitam sangat tersentuh. Hampir saja aku menangis. Setelah selesai bicara,
Aku mengambil alat penarik garis ini dan mulai bergerak ke atas dan ke bawah. Seolah-olah seperti raja laba-laba, bersiap untuk menutup ruangan ini. Dan janda hitam itu melihatku tidak pergi. Malah bersikeras menyuruhku pergi, mengatakan bahwa dia tidak ingin menyakitiku. Dia juga mengatakan bahwa barangku ini belum tentu ampuh. Sebenarnya, hatiku juga panik. Meskipun tadi hantu kecil itu sudah lari ketakutan, tapi hantu besar yang akan datang sebentar lagi belum tentu takut. Pikiranku sekarang juga kacau balau. Janda hitam ini juga terus mengoceh di samping, benar-benar membuatku sedikit kesal. Saat itu juga aku menoleh, melotot ke arah janda hitam yang wajahnya tampak bingung, dan berteriak dengan keras. Diam, tidak lihat orang dewasa sedang bekerja? Kamu ikut campur urusan apa? Duduk sana. Setelah aku membentak, seluruh ruangan hanya terdengar suara napas kami berdua. Dan sekarang aku sadar kembali, melihat janda hitam yang terpaku di tempatnya, hanya ada satu pikiran di benakku. Celaka, ini kan janda hitam kota Taining yang terkenal. Seketika aku sedikit panik, dan tepat ketika aku baru berpikir untuk meminta maaf atau mengatakan sesuatu. Pengganda di atas kepala janda hitam di depanku, langsung berubah dari 8 menjadi 9. Saat ini, janda hitam yang sadar kembali. Wajahnya tampak sangat sedih. Daging indahnya yang matang itu juga ikut bergetar 2 kali. Sedih, kenapa harus membentak? Bukannya aku tidak ingin yang terbaik untukmu? Dasar anak ini tidak punya hati nurani. Setelah mengatakan itu, janda hitam itu berjongkok di sudut dinding. Wajahnya tampak sangat sedih. Aku benar-benar terlihat seperti istri kecil yang dimarahi suaminya. Jangan salah. Lumayan imut. Ding selamat kepada host, pengganda Zhao Qiaoer telah meningkat ke level maksimum. Hadiah pedang malaikat. Aku yang sadar kembali sedikit panik. Ini, meskipun kamu memberikannya padaku, aku tidak bisa menggunakannya. Mengeluarkan alat penarik garis dari saku masih bisa dijelaskan. Tetapi mengeluarkan pedang malaikat dari saku, bahkan Raja Pembohong pun tidak bisa menjelaskannya. Namun, benda ini tetap memberiku kepercayaan diri. Dengan pedang malaikat ini, aku benar-benar tidak takut pada hantu besar yang akan datang sebentar lagi. Kalau sampai benar-benar tidak bisa, langsung saja keluarkan pedang malaikat dari ruang sistem di depan janda hitam. Tebas dia, aku sadar kembali, melihat janda hitam yang berjongkok di sudut dinding. Seketika aku merasa penampilannya yang sedih itu. Agak lucu, tapi juga sedikit takut. Tentu saja, aku juga sedikit tidak tahu bagaimana harus keluar dari situasi ini. Namun, seharusnya tidak ada masalah besar. Bagaimanapun, pengganda ini sebenarnya juga menunjukkan hubungan antara keduanya. Sekarang hubungan keduanya, meskipun tidak bisa membuatnya melahirkan 2 anak untukku, setidaknya setelah kejadian ini, dia tidak mungkin membalas dendam dan membunuhku. Segera aku menggunakan benang tinta di seluruh rumah ini, dan setelah aku selesai, melihat keluar melalui jendela yang rusak yang telah diberi garis tinta, hatiku berdebar. Langit yang sudah redup. Sekarang gelap gulita seperti tengah malam. Setelah bayangan itu muncul, daging indah janda hitam yang matang membuatku merasa kasihan, terutama ketika suara tawa aneh terdengar di sekitarnya. Aku merasa ragu dengan adegan yang seperti film horor ini, tetapi pada saat ini, sebagai seorang pria, aku tentu saja tidak boleh menyerah. Aku langsung meraih tangan janda hitam dan menghiburnya. Tidak apa-apa, benang tinta kakek buyutku sangat kuat, mereka tidak bisa masuk. Bahkan jika mereka bisa masuk, mereka harus berusaha keras dan pasti bisa bertahan sampai seseorang datang menyelamatkan kita. Janda hitam melihat Lu Yuan, yang lebih pendek darinya setengah kepala tetapi sangat jantan, dan hatinya merasa kasihan. Kemudian, dia mengangguk padaku seperti seorang istri kecil dan berkata, "Aku percaya." Saat janda hitam selesai berbicara, sesosok tubuh melompat keluar, tampak berusia 2 atau 30 tahun. Agak gemuk, sampai-sampai lehernya menyatu, seluruhnya seperti kodok besar. Jika aku tidak salah menebak, pria ini mungkin adalah musuh janda hitam saat itu. Setelah melihat janda hitam, pria musuh ini terlihat gemetar di sekujur tubuhnya, dan energi hitam melonjak. Kemudian aku hanya mendengar tenggorokannya dengan susah payah mengeluarkan 2 kata, "Wanita beracun." Mendengar suara ini, aku merasakan tangan janda hitam tanpa sadar menegang. Tubuhnya juga gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Janda hitam di samping akhirnya tidak bisa menahannya lagi, melihat suaminya dalam nama. Seperti melihat musuh, dia langsung menegur dengan marah, "Aku wanita beracun? Lalu kau anjing apa? Dulu kau merancang agar keluargaku hancur dan mati, aku hanya membalas trikmu pada keluargaku. Kau pasti belum tahu, kan? Setelah kau mati, aku menjual adik perempuanmu ke rumah bordil, mencincang ibumu menjadi potongan-potongan dan membuat bak pao untuk diberikan kepada ayahmu yang hidung belang itu." Kata-kata makian janda hitam selanjutnya membuatku tidak bisa menahan diri untuk menciutkan leherku, hanya melihat janda hitam yang gemetar karena marah. Dari penampilannya yang mengutuk, aku tahu bahwa tidak heran janda hitam ini. Mungkin hal-hal yang dialami janda hitam ini dulu benar-benar kejam. Aku tidak terkejut, seiring dengan suara janda hitam yang semakin keras, pria keluarga Liu itu menjadi gila. Mereka menyerbu ke arahku dan janda hitam,
tetapi benang tinta menunjukkan kekuatannya. Tak peduli apakah itu hantu atau zombie. Begitu mereka masuk dan sedikit menyentuh benang tinta ini akan memancarkan cahaya keemasan dan langsung memantulkannya. Hatiku juga sedikit lega. Benar saja, itu berhasil. Tetapi baru saja aku merasa lega. Aku menyadari bahwa tanah di bawahku tidak beres. Aku menebas di dekat jendela dan pemandangan yang kulihat selanjutnya hampir membuat jiwaku terbang. Sekelompok hantu kecil terengah-engah menggali tanah di sudut seperti anjing. Para hantu kecil ini seperti cacing tanah, menggali dengan cepat. Baru sebentar saja. Mereka sudah menggali miring setengah meter. Seluruh tubuh mereka berlari di bawah, hanya menyisakan pantat mereka di luar. Awalnya kukira bahkan jika triku ini dipatahkan oleh para hantu kecil ini, itu akan memakan waktu beberapa saat. Tetapi para hantu ini sangat pintar. Hampir seketika mereka memikirkan cara untuk mematahkannya. Aku berpikir sejenak, dan detik berikutnya aku menghentakkan kaki. Melihat janda hitam yang masih mengutuk di sana dengan marah, cepat, jangan mengutuk. Janda hitam menatapku dengan wajah penuh tanda tanya. Untuk sesaat, dia merasa anak ini. Kenapa begitu terburu-buru? Apakah dia ingin melakukannya di depan mantan prianya bersamaku? Sementara janda hitam linglung, aku melihat tanah yang sudah longgar di sudut-sudut tembok dan menjadi cemas. Melihat janda hitam masih belum bergerak, aku menggertakkan gigi dan menampar pantat besar janda hitam. Cepat, jangan bertele-tele. Tamparan ini membuat wajah janda hitam memerah. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi melihat tanah di sudut dinding sedang tenggelam. Untuk sesaat, dia mengerti bahwa aku tidak ingin melakukan hal itu. Detik berikutnya, janda hitam dengan erat menggenggamku. Saat janda hitam menggenggamku, aku langsung mengambil benang tinta ini dan mulai melilitkannya di tubuh kami berdua. Karena aku tidak bisa melilit rumah, maka aku langsung melilit orang. Dan janda hitam yang menggenggamku erat sekarang juga mengerti apa maksudku. Dia dengan cepat membantuku melilitkannya. Segera benang tinta terakhir habis, dan kami berdua berubah menjadi mumi. Pada saat ini, tanah di sudut dinding juga telah digali. Para hantu kecil berdesakan masuk. Dan melihat pemandangan di depan mereka, para hantu kecil yang memiliki sedikit kecerdasan juga tertegun. Untuk sesaat, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa yang tidak bisa menahan diri. Mereka langsung melompat dan ingin mencakarku dan janda hitam. Akibatnya adalah jeritan melengking dan langsung terpental ke dinding. Dan di dinding sekeliling ini penuh dengan garis tinta, dan asap hitam langsung muncul saat garis itu dipantulkan. Seketika, aku benar-benar merasa lega. Sepertinya berhasil, setidaknya para hantu kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa pada kami. Adapun sejumlah besar zombie di luar, jika benar-benar tidak berhasil, aku akan langsung mengeluarkan pedang malaikat dan membunuh mereka. Setelah aku sadar, aku langsung berkata, tenang saja. Mereka tidak bisa menyakiti kita, jangan marah. Yang paling penting bagi kita sekarang adalah bertahan sampai seseorang datang menyelamatkan kita. Jangan biarkan mereka memojokkan kita, bertahan selama mungkin. Dan janda hitam yang memelukku erat dengan lembut berkata dengan nada kaku, baik, aku akan menuruti semua perkataanmu. Tamparan yang kuberikan tadi benar-benar mengejutkan janda hitam. Tamparan ini, bukan soal sakit atau tidak, tapi perasaannya aneh. Dan sebelum aku sempat merasakannya, bibir janda hitam yang sangat lembut, begitu aku menoleh, aku melihat seorang pria bengis di luar jendela. Pria keluarga Liu ini entah sejak kapan sudah berada di dekat jendela. Dan aku dan janda hitam berada di dekat jendela. Jendela ini bahkan tidak memiliki kaca. Di tengahnya hanya ada garis tinta. Aku melihat wajah yang sangat dekat ini, dan sudah mencium bau busuk dan menjijikan dari mulutnya. Ekspresi wajah menakutkan ini dengan cepat menjadi semakin mengerikan. Orang bodoh pun tahu kenapa dia seperti ini. Aku sedang memeluk istrinya, kan? Untuk sesaat, aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Aku juga tidak ingin melihat hal-hal mesum seperti ini sebelum tidur. Bukankah ini kebetulan? Jangan marah, ya, kami hanya berpelukan sebentar. Dan saat ini, pria keluarga Liu ini benar-benar menjadi gila. Kemudian, dia mengulurkan cakarnya ke arahku. Namun, ada garis tinta di tengahnya. Saat menyentuh garis tinta, dia langsung terpental. Pria keluarga Liu ini meraung sambil dengan panik menarik-narik garis tinta. Dan seiring dengan kegilaan pria keluarga Liu ini, para hantu kecil di sekitarnya juga dengan panik menyerbu rumah ini. Dan mendengar suara itu, janda hitam, yang menoleh dan melihat situasi di luar jendela, juga memarahi dengan marah, kau dasar anjing. Saat hidup ingin berdiri di depan ibumu, setelah mati juga masih ingin berdiri di depan ibumu? Cih, kau ini apa? Janda hitam meludahkan seteguk air liur dari bibir merah seksinya, langsung mengenai wajah pria keluarga Liu itu. Sekarang sudah beres, dia semakin gila. Pada saat ini juga, sebuah dinding hancur. Para hantu kecil ini seperti serigala yang mencium bau darah, dan mereka masuk melalui celah ini. Segera, dinding di sisi timur langsung runtuh. Melihat adegan ini, aku menghela napas dalam hati. Tidak ada cara lain.
bersiap untuk mengeluarkan pedang malaikat dan mulai bertindak. Tepat pada saat itu, sebuah suara keras terdengar, makhluk jahat, tak tahu malu. Kemudian terdengar suara derap kuda yang sangat cepat. Mendengar suara ini, banyak orang yang datang. Kemudian, di luar rumah, ada sisa-sisa kekuatan. Saat ini, baik aku maupun janda hitam. Semua menghela napas lega. Tidak takut adalah bohong. Lagi pula, dalam situasi seperti tadi, siapa yang tidak akan takut sama sekali? Orang-orang yang memberikan bantuan secara offline telah datang. Tubuh tegang janda hitam akhirnya lemas dan memelukku. Bersandar pada tubuh kecilku dan menghela napas lega. Tapi aku tidak bisa lemah sekarang, memeluk gundukan daging yang indah ini. Sangat cepat, seseorang bergegas masuk. Melihat pemandangan di ruangan ini, mereka sedikit bingung. Nyonya. Setelah orang ini selesai berbicara, janda hitam sadar kembali, menoleh dan menatap barisan orang yang masuk dengan tatapan tajam. Masih melamun, cepat bantu aku melepaskan diri. Sesaat, wanita yang penurut itu hilang, janda hitam yang membuat banyak orang ketakutan dan gentar telah kembali. Saat jam 2 atau 3 siang. Sebuah kereta yang sangat indah berhenti di pinggir jalan. Aku berjongkok di samping kereta ini, memegang handuk basah yang harum untuk menyeka wajahku. Melalui jendela kereta, terlihat janda hitam dari waktu ke waktu melirik dingin ke situasi di luar. Persis seperti saat pertama kali aku melihat janda hitam. Sangat dingin, terlihat sangat sulit untuk didekati. Namun, rasio di atas kepala tidak berubah. Itu berarti hubungan antara keduanya masih sama. Aku melihat janda hitam sekarang, berpikir tentang bagaimana aku baru saja bersikap baik padanya. Dan menepuk pantatnya. Untuk sesaat, aku merasa sedikit merinding di hati. Janda hitam tentu saja juga memperhatikan aku di luar kereta. Baru saja hendak berbicara denganku, seorang pria parubaya berjalan dengan cepat. Nyonya. Ini digali dari tubuh beberapa mayat hidup. Mereka telah dikutuk oleh seseorang. Pria parubaya ini adalah yang paling ganas tadi. Membantai dengan liar. Orang lain memanggilnya kepala pelayan tua. Janda hitam berkata dengan dingin. Aku bertanya-tanya mengapa aku menekan bajingan itu selama 20 tahun. Dia akan segera membuatnya tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Tetapi dia tiba-tiba menjadi sangat kuat. Aku hanya bisa memukulnya mundur. Tapi yang paling aku khawatirkan sekarang bukan proses ini, tetapi ada orang yang bisa melakukan hal ini di bawah hidung kita. Untuknya, kita sama sekali tidak menyadarinya. Orang di balik ini mungkin lebih berbahaya. Yang terbaik sekarang adalah Nyonya segera kembali ke kota dan memberitahu kota suci untuk meminta seorang malaikat turun dan menahannya. Janda hitam mengangguk, dan kepala pelayan tua ini di samping mengikuti nadanya. Bagaimanapun, masalah ini adalah kecerobohanku. Sungguh terlalu berbahaya. Anda bisa selamat, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Ini bukan keberuntungan belaka. Semua berkat orang yang dekat denganku. Saat ini, janda hitam sadar kembali. Menatap keluar jendela, aku melihat diriku masih menggosok wajah. Sedikit senyum muncul di sudut bibir Leng, tapi masih berpura-pura dingin. Wah, wajah ini sudah digosok beberapa kali. Jangan sampai kulitnya terkelupas. Aku terkejut. Kemudian aku dengan canggung mengambil handuk, dan tersenyum pada janda hitam. Sementara janda hitam memberiku tatapan kosong. Naik, ikut aku kembali. Mendengar ini, aku buru-buru berkata, Nyonya, aku. Belum selesai aku bicara, janda hitam memberiku tatapan indah, masih memanggilku Nyonya? Aku tertawa, lalu segera mengubah ucapanku dan berkata, Xiao Qiao. Mendengar ini, janda hitam mengangguk puas, lalu berkata, namanya Zhao Qiao. Memanggil Zhao Yi atau Qiao Yi juga tidak masalah. Tapi, lebih baik langsung memanggil Xiao Qiao, lebih akrab. Aku menatap Zhao Qiao yang tersenyum di kereta, dan segera tertawa, Zhao Qiaoer. Zhao Qiaoer menjawab dengan senyum di wajahnya. Sementara aku segera berkata, aku benar-benar tidak akan ikut denganmu kembali, juga tidak akan tinggal di rumahmu. Nona, cepatlah kembali ke kota dulu. Kota aman, aku juga harus pulang. Istriku sedang menungguku di rumah. Zhao Qiaoer melihat adik kecilnya ini, bagaimanapun caranya, dia tidak mau ikut dengannya kembali. Dia ingin membujuknya lagi, tetapi setelah dipikir-pikir, urusannya sendiri belum selesai. Meskipun si anjing itu melarikan diri, dia juga takut dia mengawasi dirinya secara diam-diam. Jika dia membiarkan adik kecilnya ini datang. Aku khawatir itu berbahaya. Zhao Qiaoer berpikir sejenak, akhirnya menatapku di bawah, dan sedikit mengangkat sudut bibirnya. Dia memanggil, baiklah, apakah ibuku ini bisa mendengarkan pendapatmu? Setelah masalah ini selesai, kita berdua bersaudara akan berbicara dengan baik. Sekarang adik kecil, kamu pulang duluan. Mendengar ini, aku tertegun. Aku tidak tahu apakah dia sedang bersikap sinis. Aku dengan canggung menundukkan kepala dan tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa. Sementara melihat adegan ini, Zhao Qiaoer mengulurkan tangan putihnya yang lembut dari jendela kereta. Mencubit pipiku, dan berkata dengan lembut, anak bodoh. Sementara aku menyayangimu. Pada saat yang sama, seseorang datang dari samping dan berkata,
Nyonya, di antara kelompok orang itu, kami menemukan satu orang, bukan dari keluarga kita. Kemudian, seorang pejalan kaki gemuk diseret. Aku melihatnya. Bukankah ini pejalan kaki yang datang bersamaku? Belum mati, lumayan juga. Zhao Qiaoer melihat pejalan kaki ini, bahkan jika dia tidak mengenali wajahnya, dia tetap mengenali pakaian ini. Tidak menunggu orang ini berbicara, Zhao Qiaoer mengangguk ringan. Benar. Berjasa, apa yang ingin Nyonya berikan padamu? Orang gemuk ini mendengar ini. Dengan wajah gembira, dia berlutut di tanah dan berkata dengan keras, Nyonya, saya awalnya adalah pejalan kaki dari Asosiasi Tabib Lima Besar kita. Saya ingin memasuki kota untuk berbakti kepada Nyonya, melayani Nyonya. Mendengar kata-kata orang gemuk ini, Zhao Qiaoer tidak bereaksi sama sekali. Ini hanya masalah satu kalimat darinya, tepat ketika dia hendak mengizinkan. Tetapi melihat saya di luar jendela mobil, dia segera mengubah wajahnya dan berkata, urusan berbakti dan melayani saya akan dibicarakan nanti. Kamu antar dulu kerabatku ini pulang. Beberapa hari ini, layani baik-baik jantung hatiku ini. Apapun yang dia katakan, itulah yang harus dilakukan. Jika kamu menelantarkan jantung hatiku ini, kamu akan mendapat masalah. Orang gemuk itu mendongak dengan bingung. Melihat Lu Yuan, yang masih pipinya dicubit oleh Zhao Qiaoer, untuk sementara orang gemuk itu merasa sedih. Jelas aku yang datang duluan. Sepanjang jalan bergoyang, hampir saat hari mulai gelap. Sekelompok orang tiba di kota. Setelah membayar ongkos, saya dan orang gemuk ini berjalan menuju 10 desa. Tidak perlu memasuki desa. Memimpin orang gemuk ini berputar-putar di sekitar desa ini, menangkap guru yang menindas hantu wanitanya. Nama asli orang gemuk ini adalah Lin Fusheng. Di tahun-tahun awal, dia belajar keterampilan di kuil Tao di Gunung Taining. Jangan lihat Lin Fusheng ini yang pamer kekuatan di depan kami. Tetapi di dalam asosiasi, dia adalah karakter kecil yang tidak penting. Bagaimanapun, jika dia benar-benar memiliki keterampilan, dia tidak akan ditugaskan ke desa, tetapi di kota. Mereka berdua berputar-putar di sekitar desa. Kesimpulan yang didapat adalah sekelilingnya bersih dan tidak ada hantu sama sekali. Seharusnya memang ada di sini sebelumnya, dan seharusnya ada banyak. Sekarang seolah-olah dalam semalam. Semuanya melarikan diri. Mendengar ini, saya tidak senang. Sekarang tidak ada satupun hantu. Semuanya melarikan diri. Ini berarti apakah ada yang lebih menakutkan yang datang? Di sisi lain, aula leluhur 10 desa ramai. Hari ini, keluarga kepala desa mengadakan acara besar. Mengundang seluruh penduduk desa. Semua orang tidak bisa makan dengan cuma-cuma malam ini. Sekarang semua orang harus datang membantu. Saat ini, seorang wanita yang berpakaian berbeda dari penduduk desa. Sekilas terlihat seperti wanita dari kota, sedang berkacak pinggang dan mengajari Sulian untuk mencuci piring-piring ini. Sementara Sulian, yang sedang menyapu, segera mengangkat kepala ketika mendengar namanya dipanggil. Baik, segera datang. Saat itu, sekelompok wanita desa berkumpul tidak jauh. Melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Menantu keluarga ketiga itu, kenapa dia begitu pandai menindas orang? Benar-benar memperlakukan semua orang seperti pekerja paksa. Tapi karena sudah menerima kebaikan, tidak enak untuk mengeluh. Mereka hanya bisa menahannya. Apalagi, suaminya akan menjadi penanggung jawab daerah ini di masa depan. Cepat atau lambat mereka akan membutuhkan bantuannya. Dan istri keluarga ketiga ini, entah kenapa, sepertinya tidak menyukai Sulian. Semua orang tahu dia menyukai Sulian. Setelah selesai menyapu, Sulian segera pergi ke dekat kolam dan mulai mencuci piring. Cuaca sudah mulai dingin. Apalagi sekarang sudah gelap. Tangan kecil itu membeku merah setelah direndam dalam air beberapa saat. Alasan mengapa Sulian menanggung penindasan dan perintah keluarga ketiga bukanlah karena dia menginginkan sepotong daging. Keluarganya tidak kekurangan daging. Hanya saja putra keluarga ketiga entah dari mana mendapatkan koneksi. Dia berhasil mendapatkan beberapa kotak kepiting laut dan mengatakan bahwa malam ini setiap orang akan mendapatkan satu. Saat makan malam tadi malam, suaminya mengatakan ingin makan kepiting laut. Jadi Sulian berpikir untuk menuruti perintahnya dan mengambil kepiting untuk suaminya. Selain itu, keluarganya akan menjadi penanggung jawab, seperti seorang pemimpin besar. Tentu saja, dia harus menjaga hubungan baik. Tidak masalah jika dia menderita sedikit, dia tidak boleh membuat masalah bagi suaminya. Segera seseorang menawarkan diri untuk mendamaikan. Ayo, ayo, semua duduk, persiapan makan sudah dimulai. Mendengar ini, semua orang mulai membersihkan pekerjaan di tangan mereka, mencuci tangan, dan bersiap untuk duduk. Sementara Sulian mengeluarkan sarung tangan yang sudah disiapkan. Setelah mengambil kepiting, dia bersiap untuk langsung pulang dan memasak untuk suaminya. Sementara itu, aku dan Lin Fusheng. Setelah berkeliling, kami tidak menemukan Xiao Gu. Aku juga bersiap untuk kembali dan berkata kepadanya, kamu berkeliling lagi. Jika kamu benar-benar tidak dapat menemukannya, lupakan saja. Rumahku ada di sayap timur. Pulang untuk minum bersama.
Setelah aku pulang, aku menyadari tidak ada orang di rumah. Saat itulah aku teringat bahwa hari ini kepala desa mengadakan pesta. Aku akan pergi melihatnya. Saat ini, Li Wenxiang duduk bersila di aula leluhur, minum teh sambil melihat ke arah. Kepala desa Li Guanghan berkata, "Paman, kali ini aku kembali. Status saya di desa ini seperti topi besi berlapis baja." Li Guanghan secara alami kehilangan kegembiraannya. Hibu Longzi mengangguk berulang kali dan berkata, "Ya, ya. Dulu orang-orang desa selalu mengatakan bahwa keluarga kita menghalangi jalannya, sekarang mari kita lihat siapa yang berani mengatakan itu." Mendengar paman besarnya berbicara tentang Lu Jia, Li Wenxiang mengangkat alisnya dan berkata, "Kudengar beberapa hari yang lalu. Si kutu buku itu berani membentak pamanmu, dan bahkan mengancam dengan kakek buyutnya, kali ini aku kembali untuk mendukungnya dengan baik. Sekarang kita tidak membutuhkan 10 orang pun, kakek buyutnya tidak akan datang mencari." Mendengar kata-kata Li Wenxiang, Li Guanghan melambaikan tangannya. Sudahlah, anak-anak. Selain itu, kakek buyutnya melindungi desa kita dengan sangat beruntung. Jika terjadi sesuatu saat ini, orang-orang akan menusuk tulang punggungnya di belakang. Li Wenxiang mengangguk, baru saja akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba ada keributan di luar. Keduanya meletakkan cangkir teh mereka dan berjalan keluar dari pintu aula leluhur, dan melihat sekelompok orang berkumpul di kejauhan, dan melihat istri Li Wenxiang ini. Dengan wajah garang menunjuk hidung Sulian dan memarahi, mengatakan bahwa Sulian adalah pencuri. Dan Sulian, yang dikelilingi oleh orang banyak. Saat ini wajahnya memerah, dengan ekspresi sedih menjelaskan, "Aku tidak mencuri. Aku hanya ingin mengambil satu lebih awal untuk dibawa pulang." Dan istri Li Wenxiang ini, segera berkacak pinggang. Dengan kepala menyamping menatap Sulian dengan tajam dan berkata, "Mengapa kamu mengambil satu untuk dibawa pulang? Apakah kamu diberi kepiting untuk dimakan?" Sikap tidak masuk akal ini membuat para wanita di sekitarnya tidak tahan melihatnya. Sulian sibuk sepanjang sore. Dan di malam hari dia tidak menginginkan apapun, bahkan tidak makan, hanya ingin mengambil seekor kepiting untuk dibawa pulang untuk dimakan suaminya. "Mengapa kamu tidak memberinya satu? Selain itu, ini memang sudah disepakati. Siapapun yang datang membantu akan mendapatkan kepiting. Mengapa kamu menindas orang seperti ini?" Seketika para wanita di sekitarnya mulai membela. Istri Li Wenxiang melihat bahwa dia tidak bisa menang dalam perdebatan. Seketika menjadi cemas. Sekarang Sulian juga bisa menghindarinya, hanya berpikir, jika ini terus berlanjut, jika dia tidak melepaskan amarahnya, itu benar-benar akan menyebabkan masalah bagi keluarga. Meskipun sangat sedih, Sulian tetap menerimanya. Begitu banyak air kotor disiramkan. Dalam sekejap Sulian basah kuyup, dan beberapa potong daun sayur yang hancur menempel di wajahnya. Dan istri Li Wenxiang berkacak pinggang dan berkata, "Aku beritahu kalian, dan kalian semua, aku yang berkuasa di sini di rumahku." Tepat pada saat ini suara renyah terdengar, istri Li Wenxiang langsung terpental. Adegan ini membuat aula leluhur yang bising itu langsung menjadi sunyi. Ketika semua orang mencari suara itu, mereka melihat saya entah sejak kapan berdiri di belakang Sulian. Namun, saat berbalik dan melihat suaminya, Sulian tidak bisa menahan diri lagi. Air mata itu jatuh berderai-derai, Sulian bukanlah wanita yang cengeng. Tidak peduli seberapa buruk orang lain mencaci maki atau berbicara tentangnya di masa lalu, Sulian tidak akan menangis. Namun, kali ini setelah melihat suaminya, entah kenapa, Sulian benar-benar tidak bisa menahan diri. Hidungnya terasa perih, dan dia langsung menangis dengan mata merah, seolah-olah seorang anak kecil telah diganggu di luar. Tidak peduli seberapa keras dia dipukuli, dia tidak akan menangis. Tetapi ketika dia pulang dan melihat orang tuanya, dia tiba-tiba tidak bisa menahannya. Sambil menangis, Sulian berkata dengan sangat sedih, "Kak, aku tidak mencuri apapun." Melihat wajah cantiknya yang masih menempel beberapa helai sayur, rambut dan pakaiannya basah kuyup, Sulian, "Aku benar-benar merasa sangat kasihan." Mengulurkan tangan untuk memungut beberapa helai sayur dari wajah istriku. Sambil mengangguk dengan serius, "Tentu saja aku tahu orang seperti apa istriku." Pada saat yang sama, setelah aku menamparnya hingga terbang, dan dia sadar kembali. Dia langsung mencariku untuk mengamuk, tetapi aku sama sekali tidak akan memanjakan wanita ini. Aku langsung menghajarnya. Aku tidak memukul tempat lain, hanya memukul mulut wanita ini dengan keras, membuatnya menjerit terus-menerus. Sementara orang-orang di sekitarnya yang sadar kembali, dengan panik berusaha menarik Lu Yuan, tetapi mereka menemukan bahwa Lu Yuan yang tampak kurus dan lemah ini, bahkan tidak bisa ditarik oleh 3 atau 5 pria dewasa. Lu Yuan seperti orang gila. Tamparan itu terus-menerus menghantam mulut istri Li Wenxiang, itu sangat melegakan. Gigi depan istri Li Wenxiang hancur, mulutnya berdarah, sementara Li Wenxiang, yang baru saja keluar dari kuil leluhur. Li Wenxiang dan Li Guanghan melihat pemandangan ini, Li Wenxiang yang sadar kembali, segera bergegas kembali ke kuil leluhur. Memandang beberapa anggota aliansi pejalan kaki yang sedang duduk di sudut dan minum teh, cepat keluar, ketika beberapa pejalan kaki keluar dari kuil leluhur ini.
Istri Li Wenxiang hampir tidak berbentuk lagi karena aku memukulnya, giginya di mulutnya hampir tanggal semua. Beberapa pejalan kaki melihat pemandangan ini, tidak perlu mengatakan apapun, mereka mengeluarkan pedang dari belakang. Mereka melompat maju, aku langsung menyadari ketika beberapa pejalan kaki ini menyerbu. Segera bangkit dan melihat ke arah beberapa pejalan kaki itu, bersiap untuk menghadapi musuh, sementara kemunculan tiba-tiba beberapa pejalan kaki. Sulian di samping yang sadar kembali, hanya terkejut, sedetik kemudian cahaya terang tiba-tiba meledak. Sulian membantah, tepat ketika kedua belah pihak akan bertarung sampai mati, sesosok tubuh jatuh dari langit. Langsung mendarat di antara mereka berdua, kita semua adalah milik sendiri, jangan berkelahi. Orang yang datang adalah Lin Fusheng, tadi saya bilang biarkan Lin Fusheng berputar lagi satu putaran. Lin Fusheng sama sekali tidak berputar, mengikuti jalan menemukan rumah saya, dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalamnya. Justru pusat desa ini ramai, jadi dia berpikir untuk datang dan melihat-lihat, dan sekali lihat, celaka. Hampir membuat Lin Fusheng ketakutan, orang baik, para pejalan kaki yang mengenakan pakaian persekutuan tabib 5 besar ini. Mengeluarkan uang, sekilas terlihat ingin mencincang Lu Yuan. Jika Lu Yuan dicincang, maka dia juga harus dicincang. Dan kemudian muncul lagi satu orang, yang mengenakan pakaian persekutuan yang sama. Untuk sementara membuat para pejalan kaki di seberang sana tercengang, dan Li Wenxiang itu sudah berlari ke tempatku, membantu istriku yang dipukuli sampai tidak berbentuk. Li Wenxiang ini melihat Lin Fusheng yang tiba-tiba datang, sambil mengeluarkan sebuah pil dari dadanya, beberapa pejalan kaki ini tercengang. Dan Li Wenxiang itu sudah berlari ke tempatku, membantu istriku yang dipukuli sampai tidak berbentuk. Li Wenxiang ini melihat Lin Fusheng yang tiba-tiba datang. Sambil mengeluarkan sebuah pil dari dadanya, pil yang bersinar putih memasukkannya ke dalam mulut istrinya, sambil menggertakkan giginya. Aku bilang kenapa kau beruang ini masih bisa bersikap keras, ternyata kau mengikatkan diri dengan para pejalan kaki. Li Wenxiang sebagai penanggung jawab wilayah ini tentu saja bisa melihat sekilas, bahwa Lin Fusheng hanyalah seorang pejalan kaki biasa yang baru memasuki dunia ini. Kebanyakan orang seperti ini tidak memiliki latar belakang yang kuat, jika tidak, mereka sudah naik pangkat, dan Li Wenxiang ini adalah. Menatap Lin Fusheng dengan dingin berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur, lakukan saja apa yang harus Anda lakukan. Wilayah ini di bawah tanggung jawabku. Lin Fusheng merasa aneh dengan Lu Yuan ini, kenapa tidak membongkar asal-usulnya. Bagaimanapun, ini adalah kesayangan nyonya. Namun, tunggu Lin Fusheng berbalik. Melihat Lu Yuan marah seperti ini, dia juga tahu sesuatu, karena Lu Yuan tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja dia tidak akan mengatakan apa-apa, segera Lin Fusheng adalah, menatap Li Wenxiang dengan dingin berkata, kau memang penanggung jawab wilayah ini, tetapi kau tidak bisa mengurusnya lagi, dan kalian berdua juga. Lain kali jika ingin mendahului, sebelum membunuh orang, pikirkanlah baik-baik, jangan merusak aturan persekutuan. Orang ini sudah saya lindungi, jika tidak setuju, maka kita pergi ke kota. Mencari nyonya untuk berbicara, penampilan Lin Fusheng ini, sejujurnya, benar-benar membuat Li Wenxiang benar-benar bingung. Bagaimana mungkin seorang pejalan kaki biasa memiliki kepercayaan diri yang begitu besar, mungkinkah dia memiliki hubungan di belakangnya? Li Wenxiang menatap Lin Fusheng dengan gelisah dan melirikku. Sepertinya begitu, lagi pula kakek buyut anak ini dulunya adalah seorang hakim daerah. Hanya saja kerugian yang dipendam ini benar-benar memuakkan. Aku melihat masalah ini sudah selesai dan sudah memberikan pelajaran untuk istri Li Wenxiang, jadi lupakan saja masalah ini. Aku juga tidak mengatakan hubunganku dengan Zhao Qiaoer. Alasan kenapa tidak mengatakannya, karena sore ini. Hasilnya, malamnya aku menggunakan nama orang untuk menakut-nakuti orang, mengandalkan kekuasaan untuk menindas. Benar-benar tidak pantas. Apalagi sore ini, hantu besar itu hampir menutupi langit. Hal sebesar ini akan segera diketahui seluruh kota Taiye. Saat itu, Li Wenxiang mungkin juga akan tahu hubunganku dengan Zhao Qiaoer. Setelah mengetahui hal ini, memberinya 10 nyali anjing pun, dia mungkin tidak akan berani bertindak sembarangan lagi. Dalam seruan kaget, aku langsung menggendong istriku. Menatap dingin pada orang-orang di sekitarku yang tercengang dan berkata, siapapun yang berani menggertak istriku lagi, akan kubongkar kuburan leluhur kalian. Orang-orang ini membawa 2 pedang di punggung mereka, penampilan standar seorang algojo. Seseorang keluar dari kerumunan, kepala pelayan tua yang sebelumnya terlihat. Kepala pelayan tua ini sedikit membungkuk dan berkata, Tuan muda, semoga Anda makmur. Setelah melihat kepala pelayan tua ini, aku tidak berani mengabaikannya. Bagaimanapun, ini adalah orang yang paling dipercaya Zhao Yi. Saat itu juga aku segera menurunkan istriku. Membungkuk dan menjawab, kepala pelayan tua, bagaimana Anda bisa datang? Kepala pelayan tua itu segera berkata. Setelah nyonya kembali ke kota, dia khawatir orang-orang yang kembali bersamamu hari ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi dia mengirim kami untuk melihat. Tidak menyangka tuan muda memiliki urusan lain. Sekarang sudah selesai, mendengar ini aku mengerti. Ketika kelompok orang ini memasuki desa tadi,
Mereka mungkin tahu apa yang aku lakukan di kuil leluhur. Tiba-tiba aku speechless. Perbuatan saya. Setelah kepala pelayan tua ini kembali, dia pasti akan melaporkannya kepada Zhao Yi. Sementara karakter saya adalah pemuda desa Meng yang jujur, sederhana, dan bersemangat. Barusan aku menghancurkan gigi istri orang lain. Tapi aku tidak menyesal. Siapapun yang menggertak istriku harus diperlakukan seperti ini. Bahkan jika masalah ini diketahui oleh Zhao Qiaoer dan dia memiliki pendapat tentangku, tetap harus seperti ini. Saat itu juga, aku langsung berkata dengan terus terang, semuanya sudah beres. Aku sudah mematahkan gigi istrinya. Bisa dibilang sudah melepaskan sedikit amarah. Kepala pelayan tua, mari kita masuk dan bicara. Katakanlah. Aku pun menuntun istriku berjalan menuju rumah terlebih dahulu. Kepala pelayan tua ini tidak menyangka. Aku begitu gelisah. Saat mendekati rumah, kepala pelayan tua itu menatap dalam-dalam. Sulian di sampingku. Setelah kembali ke rumah, Sulian berganti pakaian. Sulian memberikan teh kepada kepala pelayan tua dengan kedua tangannya. Kepala pelayan tua ini awalnya sedang berbicara denganku. Melihat pemandangan ini, dia segera bangkit dan menerima cangkir teh dengan kedua tangannya. Di wajahnya yang tidak pernah tersenyum. Dia memaksakan senyum dan berkata dengan tergesa-gesa, saya tidak berani merepotkan Nyonya Zishao. Tadi, ketika saya menggendong Sulian masuk. Sulian di pelukanku dengan sangat waspada mengamati semua orang di halaman. Memikirkan wanita ini tadi. Dengan tatapan dinginnya yang sombong, kepala pelayan tua itu tiba-tiba merinding. Setelah mengambil teh dan duduk, kepala pelayan tua itu baru kemudian berkata kepadaku, Tuan Zishao. Kedatangan kami kali ini tidak ada maksud lain. Pria dari keluarga Liu itu, meskipun targetnya adalah Nyonya. Tetapi Anda tidak boleh lengah. Kedatangan kami kali ini adalah untuk menuruti perintah Nyonya untuk memberikan Tuan Zishao. Membawa sedikit barang pelindung diri. Nyonya mengkhawatirkan Tuan Zishao. Terkait hal ini. Tidak peduli bagaimana orang lain menilainya, dan tidak peduli apa yang dia lakukan sebelumnya, dia benar-benar baik padaku. Dia memperlakukanku seperti ini, maka aku juga harus memperlakukannya dengan tulus di kemudian hari. Hanya saja. Hari ini, aku mencoba meminta kepala pelayan tua itu untuk kembali dan melaporkan sebuah tanggapan. Citraku sebagai pemuda desa yang jujur dan sederhana ini. Aku khawatir akan hancur di hati Zhao Ying. Mungkin saja. Akan timbul sedikit kecurigaan dan keraguan. Hubungan keduanya mungkin tidak akan sedekat sebelumnya. Namun, untuk hal ini, aku sama sekali tidak menyesal. Tidak peduli apapun, diriku sebagai seorang pria. Menindas istri sendiri itu tidak boleh. Lagi pula, sejak awal aku mendekati Zhao Ying, sudah membawa sedikit konspirasi. Jika keduanya menjadi renggang karena hal ini, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Hanya bisa dikatakan bahwa jodoh hanya sampai di sini. Larut malam, di sebuah ruang kerja di sebuah rumah besar di kota Taiming. Zhao Qiaoer duduk di depan meja yang penuh dengan surat. Sambil menundukkan kepala dan memegang batang teh untuk menggiling bubuk teh, dia mendengarkan laporan kepala pelayan tua di luar layar. Tentang kejadian malam itu, kepala pelayan tua secara alami melaporkan semuanya kepada Zhao Qiaoer. Hatiku benar-benar sangat galak, dan berulang kali mematahkan semua gigi wanita itu. Zhao Qiaoer sedikit terkejut mendengar kata-kata kepala pelayan tua, karena ini berbeda dengan Lu Yuan yang dilihatnya di siang hari adalah dua orang, dan kepala pelayan tua segera datang. Saya sedikit tidak percaya ketika melihatnya saat itu, tetapi itu benar adanya. Zhao Qiaoer, setelah mendengar kepala pelayan tua. Jawaban yang pasti, segera terlihat bersemangat, lihatlah, inilah orang yang sebenarnya tidak menunjukkan dirinya. Wanita ini harus menikahi orang seperti ini. Saya benar-benar tidak salah menyayangi King Ze ini. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 hari telah berlalu. Aku benar-benar tidak menyangka. Setelah kejadian terakhirku, Zhao Yi ini sama sekali tidak membenciku. Meskipun aku tidak melihat Zhao Qiaoer beberapa hari ini, aku tidak melihat punggung kepalanya. Tapi dari barang-barang yang dia kirimkan ke sini setiap hari, makanan, minuman, pakaian, dan pakaian untuknya. Zhao Yi ini sama sekali tidak membenciku. Meskipun aku tidak melihat Zhao Qiaoer beberapa hari ini. Aku tidak melihat punggung kepalanya. Tapi dari barang-barang yang dia kirimkan ke sini setiap hari, makanan, minuman, pakaian, dan perhiasan yang dibeli untuk istrinya, bisa dilihat. Dan yang tidak aku ketahui adalah, tindakan impulsifku ini tidak hanya membuat Zhao Yi membenciku, tetapi juga menyentuh hatinya. Sudah 7 atau 8 hari sejak kejadian terakhir. Orang yang berpikir untuk mengantarkan barang berkata, malaikat dari ibu kota provinsi juga telah turun. Karena malaikat itu sudah datang, pihakku tentu saja tidak perlu takut. Diperkirakan tadi malam, mereka telah menangkap pria keluarga Liu itu. Jadi hari ini aku berpikir panjang, beberapa barang yang aku inginkan, tidak bisa dibeli di kota ini. Hanya bisa dibeli di kota, dan juga kebetulan bertemu Zhao Yi, dan juga membawa istriku untuk diperlihatkan kepada orang. Bagaimanapun, keduanya mengatakan saat itu, semua orang di dunia ini tidak memiliki kerabat,
Aku menganggapmu sebagai kerabat. Kamu juga menganggapku sebagai kerabat. Setelah makan, Lin Fusheng menyiapkan kereta. Mereka bertiga pergi ke kota. Dan kami baru saja tiba di kota, dan mendengar bahwa kekacauan besar terjadi tadi malam. Malaikat dari ibu kota provinsi meninggal.